Berani kau memukulku? Bai Wanying, kau yang keterlaluan. Gu Shuyue, kau lancang. Wanying, bagaimana? Apa ada yang terluka? Yunzang, wajahku sakit sekali. Gu Shuyue, kenapa kau memukul Wanying? Lir baru yang dinikahi suamiku adalah wanita yang melakukan perjalanan waktu. Dia terus-terusan bicara soal ide-ide modern. Hari pertama masuk rumah ini, dia sudah teriak-teriak minta sistem monogami. Sejak itu, suamiku tak pernah lagi masuk ke kamarku. Kemudian, dia mulai berkoar-koar soal kesetaraan untuk semua orang. Suamiku langsung saja mengangkatnya sebagai istri sejajar. Baik dalam susah maupun senang, dalam sehat maupun sakit, aku, Mu Yunzhang, bersedia menikahi Bai Wanying sebagai istriku, tak akan kutinggalkan seumur hidup. Baik. Sampai suatu kali diadakan pesta, Aku kasih tahu kalian, pemikiran kolot itu menghambat kemajuan zaman. Sistem kekaisaran feodal cepat atau lambat akan digulingkan. Suami, kita harus jadi pelopor. Mohon maaf atas kelakuan dia. Dia mabuk, omongannya ngawur. Aku nggak mabuk. Gulingkan kekaisaran, baru kita bisa dapat kebebasan yang setara untuk semua. tapi sayangnya, terlambat menutupinya. Ucapan penghinaan itu sudah sampai ke telinga kaisar. Shuyue, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Wanying itu mulutnya tidak ada penjaganya. Mengucapkan hal-hal yang tidak seharusnya. Atasan meminta Wanying datang ke istana untuk memberi penjelasan. Dia tidak mengerti aturan di zaman kita ini. Setelah kupikir-pikir, sebaiknya kau yang gantikan dia pergi. Suamiku sudah 3 tahun tidak menginjakkan kaki di kamarku. Hari ini datang, ternyata menyuruhku menggantikan Wanying ke istana untuk menanggung dosa. Shuyue, pada dasarnya, kaulah nyonya rumah. Biasanya tidak bisa mengendalikan ucapan dan perbuatan selir. Sudah seharusnya kau yang pergi memberi penjelasan. Shuyue, hanya kalau kau yang pergi, baru aku bisa tenang. Lagi pula, aku sudah melapor ke istana. Kereta kuda sudah menunggu di luar. Aku tidak. Kakak Shuyue, di sampingmu tidak ada pelayan? Kali ini masuk istana? Biarkan Xiao Cui ikut serta merawatmu. Dengan begitu bisa merawat kakak, juga menghindari ditertawakan oleh Yang Mulia. Jelas-jelas ingin memata-matiku. Takut aku membongkar kebenaran saja. Shuyue, cepatlah pergi. Jangan sampai membuat Yang Mulia menunggu lama. Daripada setiap hari melihat mereka bersikap menjijikkan, lebih baik aku pergi ke istana. Meskipun ini jalan menuju kematian. Yang Mulia sedang menangani urusan negara. Nyonyamu, silakan tunggu di sini. Terima kasih atas bantuannya. Xiao Cui, ambilkan secangkir teh hangat untukku. Basa-basi apalagi sok jadi nyonya rumah. Majikanku baru pemimpin keluargamu. Kau cuma datang untuk menanggung kesalahan. Nanti jangan asal nuduh orang. Kalau tidak, kau akan celaka. Benar-benar bodoh dan jahat. Saat Bai Wanying menyuruhmu ikutku ke istana, saat itu juga dia sudah menganggapmu sebagai pion yang bisa dikorbankan. Kamu mau tunduk atau tidak? Kamu sudah hampir mati. Masih banyak tingkah. Silakan minum teh, nyonya. Kamu pikir aku takut padamu? Memukul anjing pun harus lihat tuannya. Kalau bukan karena kali ini membutuhkanmu untuk masuk istana menanggung kesalahan, tuanmu bahkan tidak akan mengucapkan setengah kata pun padamu. Begitukah cara keluargamu mengajari bawahannya? Ternyata keluargamu punya aturan bawah melawan atasan seperti ini. Kalau begitu, wajar saja ada orang yang berani mengucapkan kata-kata tentang menggulingkan kekaisaran. Itu sudah sewajarnya. Hamba tidak berani. Kata-kata durhaka ini semua diucapkan oleh nyonya. Ampun, Yang Mulia. Ini omongan sembarangan Chen Fu. Sufude, bawakan barangnya, lihat dulu baru bicara. Baru saja membujukku masuk istana, langsung tak sabar melepaskan hubungan denganku. Zen tanyakan untuk terakhir kalinya. Apakah kata-kata itu yang kau ucapkan? Nyonya jangan lupa pesan tuan. Hamba menjawab, Yang Mulia. Itu omongan sembarangan Chen Fu. Chen Fu rela mati. Aku suka omonganmu itu. Gu Shuyue, tinggallah di istana.
Jadilah selirku, jika kau mau. Aku akan segera membuat dekrit. Bagaimana? Orang keluargamu. Aku tak ingin lagi bertemu. Masuk istana menjadi selir. Juga bisa jadi jalan keluar. Baik, Nyonya, bagaimana bisa kau seperti ini? Kau kan sudah menikah. Pengawal, budak keluargamu melawan atasan, tidak tahu aturan. Bawa dia keluar dan hukum mati dengan pentungan. Siap? Aku tidak mau. Ampun, Yang Mulia, hamba tidak sengaja. Aku akan segera menyuruh orang membersihkan istana Cao Hua. Kaisar, Chen Qiye ingin pulang ke kediaman untuk mengambil barang-barang berharga. Ada beberapa hal yang harus Chen Qiye bawa. Baik. Kalau begitu, malam ini aku akan menunggumu di istana Cao Hua. Kakak Shu Yue benar-benar bisa menahan diri. Pulang dari istana, kau diam saja. Dan tidak melaporkan apapun pada kakak Yunzang. Seluruh kediaman ini adalah orang-orangmu. Meski aku tidak bicara, kan kau juga langsung tahu. Xiao Cui mana? Kenapa tidak ikut pulang? Aku tanya padamu, kau tuli atau bisu? Tidak tahu aturan, dihukum oleh istana. Terkejut? Akhir Xiao Cui bukankah sudah kau duga dari awal? Gu Su Yue, jangan-jangan kau masih mengira diri sebagai nyonya utama keluargamu yang tinggi? Jujur saja, Yunzang sudah menulis surat cerai dan mengirimkannya ke istana. Sekarang di kediaman ini, perkataankulah yang jadi aturan. Aku tanya sekali lagi, Xiao Cui mana? Apa dia sudah kau jual? Kau tidak percaya? Kalau begitu tunggu saja utusan dari istana datang, semuanya akan jelas nanti. Mungkinkah yang dia katakan benar? Apa yang kau pegang itu, biar kulihat. Bai Wanying, kau bisa bicara baik-baik. Ngapain merebut barangku? Barangmu? Di kediaman ini sekarang tidak ada barang milikmu. Oh, ternyata kelinci porselen putih, bukan barang berharga juga. Kau jaga-jaga banget, jangan-jangan ini pemberian laki-laki lain sebagai tanda cinta? Kembalikan padaku. Tahu diri sudah diceraikan, langsung buru-buru mengeluarkan tanda cinta. Mau selingkuh dengan orang lain. Bai Wanying, cepat kembalikan kelinci porselen putih itu. Gu Shu Yue, kenapa kau belum juga sadar posisimu sendiri? Seorang istri yang sudah diceraikan, di zaman kalian ini, lebih hina dari anjing. Apa sebenarnya yang kau mau? Baru mau mengembalikan kelinci porselen putih itu. Kalau kau benar-benar mau, bersikaplah seperti orang yang sedang memohon, sujud dan mohon padaku. Mungkin aku akan pertimbangkan untuk mengembalikannya. Kalau kau tidak mau, maka aku terpaksa. Baik, aku sujud. Gu Shu Yue, rupanya begini rasanya melihat orang bersujud. Mulai sekarang, di hadapanku kau hanya pantas bersujud. Sekarang, bisa kembalikan kelinci porselen putih itu. Boleh. Maaf ya, aku tidak sengaja. Kakak, maafkan aku. Gu Shu Yue, aku sengaja. Mau apa kau? Kau ini anak yatim piatu, berani-beraninya merasa lebih tinggi dariku, bersikap sok dan merebut lelaki dariku, pantas. Kelinci jelek ini, semakin kau jaga, semakin aku hancurkan. Berani kau memukulku? Bai Wanying, kau yang keterlaluan. Gu Shu Yue, kau lancang. Wanying, bagaimana? Apa ada yang terluka? Yunzang, wajahku sakit sekali. Gu Shu Yue, kenapa kau memukul Wanying? Dia yang menghancurkan kelinci porselenku. Hanya untuk barang murahan ini, kau berani memukul orang? Wu Yunzang, apa kau lupa saat aku baru masuk kediaman ini, sudah kukatakan padamu, kelinci porselen ini sangat penting bagiku, suamiku. Sejak kecil aku sudah yatim piatu. Kelinci porselen putih ini adalah barang paling berharga bagiku. Kelinci ini buatannya tidak terlalu halus. Apa ada keistimewaannya? Ini pemberian seorang bangsawan terhormat. Mungkin di masa depan, bisa menyelamatkan keluargamu, kau, dan aku. Kalau begitu, Nyonya harus simpan baik-baik. Ini kelinci porselen yang diberikan bangsawan itu. Cuma kelinci giok biasa. Nggak mungkin separah itu. Kamu tahu ini adalah... Yunzang, kakak salahkan aku. Aku cuma mau tanya-tanya tentang keberadaan Cui-Cui, dia langsung jadi gila mau mukul aku. Saat kami saling dorong, dialah yang tidak sengaja memecahkan kelinci giok ini. Kamu fitnah. Aku tahu Kak Shu Yue sedang kesal. Tidak tahan melihat Yunzang terlalu memanjakanku. Tapi Yunzang, semua yang kamu lakukan adalah demi keluargamu. Kak Shu Yue dan kamu adalah suami istri. Seharusnya juga berkorban untuk keluargamu, kan? Gu Shu Yue, lihatlah Wanying.
Wanying yang punya pemikiran modern bisa menerima keberadaanmu? Bahkan rela berkorban untukku dan keluargamu. Lalu lihat dirimu. Cuma pergi ke istana untuk menyampaikan pesan, pulangnya langsung mengamuk tanpa alasan. Sangat egois dan pencemburu. Tidak pantas jadi nyonya keluargamu. Aku sudah menyiapkan surat cerai. Kalau memang tidak mau tinggal di keluargamu, aku akan membiarkanmu pergi. Pergilah. Bungkus dulu lukamu. Jangan sampai bernanah. Tidak usah. Tunggu. Yunzang. Aku ingat Kak Suyue yatim piatu. Kalau dia keluar dari kediaman ini, mungkin sulit mencari nafkah. Bagaimana kalau dia tinggal di sini jadi pelayan aku, Yunzang? Aku ingat Kak Suyue yatim piatu. Kalau dia keluar dari kediaman ini, mungkin sulit mencari nafkah. Bagaimana kalau dia tinggal di kediaman ini jadi pelayan aku? Kebetulan pelayan cui-cui entah lari kemana. Baik. Seperti yang kamu mau, karena Wanying begitu dermawan, Gu Shuyue, kamu tinggallah di sini. Tidak perlu. Kak Suyue, kamu keluar dari kediaman seperti ini tidak baik kan? Perempuan di zamanmu ini statusnya rendah. Tidak punya kakak, ayah, atau suami. Kalau mau cari nafkah, mungkin cuma bisa ke rumah bordil, jual tawa dan tubuh. Jangan. Gu Shuyue, meski aku menceraikanmu, kamu tidak boleh mempermalukan keluargamu. Mengingat kita pernah jadi suami istri, tinggallah di kediaman ini. Layani Wanying dengan baik, sampai mati tua. Wu Yunzang, ikatan suami istri kita sudah lama putus. Kehidupan seperti apa yang akan kujalani nanti, tidak ada hubungannya denganmu. Shuyue, aku tahu kamu sedang kesal, cemburu karena aku terlalu memanjakan Wanying. Tapi dia berbeda denganmu. Dia bukan perempuan dari zaman ini. Lagi pula dia baru masuk ke kediaman, dan belum familiar dengan tempat ini. Aku seharusnya lebih memperhatikannya. Kamu tinggal di sini jadi pelayan pribadinya. Kalau aku sedang mood baik, aku masih bisa menyanjungmu. Gu Shuyue, kamu benar-benar gila. Pertama mengganggu Wanying, sekarang berani memukulku. Kamu yang terlalu tak tahu malu. Penjaga, tangkap dia. Tanpa perintahku, dia tidak boleh keluar dari kamar setengah langkah pun. Lepaskan aku. Tangkap dia. Wu Yunzang, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kamu tidak berhak menahan aku di sini. Lepaskan aku. Gu Shuyue, hanya karena aku menyuruhmu menggantikan Wanying pergi ke istana, kamu jadi membenciku, main-main saja. Aku sarankan kau berperilaku baik. Aku masih bisa memberimu sesuap nasi. Kalau tidak, kau hanya bisa menunggu mati di sini. Aku sarankan kau lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, kau pasti akan menyesal. Yunzang, sepertinya Kak Shuyue sudah bulat tekad untuk keluar dan mempermalukan keluargamu. Harus diberi pelajaran. Kau benar, Wanying. Sekarang kau adalah nyonya rumah keluargamu. Dia sekarang adalah budak keluargamu. Serahkan saja padamu untuk dihukum. Baik, suami. Hai, orang-orang. Ambilkan sebakul arang menyala. Kakak Suyue. Barusan suamiku khawatir lukamu bernanah, aku selalu ingat itu. Keluarga Marquismu sangat kekurangan cara untuk disinfeksi. Sedikit lengah, luka bisa meradang dan terinfeksi, membahayakan nyawa. Arang ini punya efek membunuh kuman. Kakak Shuyue, tahanlah sebentar. Ini semua untuk kebaikanmu. Wu Yunzang, kau benar-benar membiarkannya memperlakukanku seperti ini? Kakak Suyue, ini semua untuk kebaikanmu. Kalau tidak, tanganmu bernanah, bagaimana mau melayani orang? Tuan, ada kabar dari istana. Kaisar baru saja mengangkat seorang selir Shu. Selir Su, Gu Shuyue. Suami, jangan-jangan selir baru itu adalah dia. Mungkinkah Gu Shuyue adalah selir Shu yang baru? Apa yang kau pikirkan? Mana mungkin Kaisar yang mulia mengangkat seorang janda buangan yang pernah kumainkan? Dia hanya pantas jadi pelayan cuci kaki di kediamanmu. Benar juga. Kalian orang zaman dulu paling mementingkan kesucian. Dia tidak berbudi dan tidak berbakat. Kaisar pasti tidak akan tertarik padanya. Kalian, lanjutkan. Pengangkatan selir oleh Yang Mulia tidak ada hubungannya dengan kediamanmu, kau boleh pergi. Tapi, Wu Yunzang, aku sarankan kau pikirkan baik-baik. Kakak Suyue, tahanlah lagi.
Disinfeksi ini adalah pekerjaan yang teliti. Tidak boleh ada sedikit pun kecerobohan. Gu Shuyue, Wanying juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Aduh, luka kakak ini sepertinya belum bersih benar disinfeksinya. Kalian, masukkan tangannya langsung ke dalam bak arang. Baik. Selir Shu, apakah Yang Mulia sudah siap? Jangan sampai terlambat waktu masuk istana. Suami, apa aku tidak salah dengar? Yang dipanggil Selir Shu di luar itu? Apakah dia? Tidak mungkin. Dia masuk istana untuk menggantikanmu menanggung hukuman. Berdasarkan pemahamanku tentang Kaisar, mendengar kata-kata itu, tidak mati pun pasti babak belur. Wu Yunzang, kau benar-benar memuakkan. Kau mengirimku ke istana, tapi aku malah disukai Kaisar dan diangkat menjadi selir. Ini kenyataan. Percaya atau tidak, kau harus menerimanya. Bagaimana mungkin kau diangkat Kaisar menjadi Selir Shu? Usiamu lebih tua dari Kaisar. Mana mungkin Kaisar tertarik padamu? Gu Shuyue, kau malah menggunakan kesempatan ini untuk menggoda Kaisar? Kau lupa statusmu sebagai wanita bersuami? Bukankah kau sudah menceraikanku sebelum aku masuk istana? Surat cerai itu bahkan kau kirimkan sendiri ke hadapan Kaisar. Kaisar sendiri yang menyerahkannya padaku. Lalu apa? Aku menceraikanmu karena takut kamu mencelakakan keluargamu. Tapi selama kamu tinggal di sini, aku hanya mengambil Wanying sebagai selir. Menurutku, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana bisa kamu tidak menjaga kesucian, mengkhianatiku? Dulu, bagaimana bisa aku berpikir dia adalah pria yang bisa diandalkan seumur hidup, Mu Yunzang? Kamu jelas tahu akibatnya jika masuk istana untuk menanggung kesalahan, tapi tetap memaksaku masuk. Kalau saja Kaisar tidak berubah sifat, saat ini, aku mungkin sudah jadi mayat. Dan juga kedua tanganku ini, tepat di depan matamu, terbakar sampai begini. Inikah yang kamu sebut memperlakukan aku dengan baik? Lagi pula, kamu yang menulis surat cerai duluan. Bahkan jika aku menggoda Kaisar, itu bukan urusanmu lagi. Mana ada melanggar kesucian, mana ada pengkhianatan? Gu Yue, kamu menolak pernikahan ini. Chu Yue, begitu masuk ke istana, sulit sekali keluar. Hidup di istana tidak lebih mudah daripada di kediamanmu. Asalkan kamu jelas-jelas menolak, Kaisar tidak akan memaksamu. Shu Yue, ingatlah betapa mesranya kita dulu. Di musim semi, kita membuat arak bunga persik bersama. Di musim panas, kita menikmati hujan dan menulis puisi. Di musim gugur, dengan wangi osmanthus di taman, kita bermain musik bersama. Di musim dingin, kamu bahkan menari menyambut salju pertama untukku. Surat cerai itu hanya langkah darurat. Sekarang aku tarik kembali surat cerai itu. Kita kembali seperti dulu, ya? Kemewahan dan kekayaan yang datang sendiri? Kenapa harus kutolak? Kalau begitu, keluargamu sudah menampungmu selama 7 tahun. Tidak mengharapkan balas budi? Hanya jangan sampai balik menuduh kami. Dan juga, Wanying kan datang dari dunia lain? Banyak aturan yang belum dia pahami. Ternyata dia bukan menyadari kesalahannya, tapi takut. Selir Shu, Yang Mulia masih menunggu. Apakah Yang Mulia sudah siap? Perlu hamba bantu. Chu Yue, Wu Yunzang, kalian urus saja sendiri. Yang Mulia, Selir Shu sudah kembali. Hamba menghadap Kaisar. Kedepannya, jika bertemu dengan aku sendirian, tidak usah banyak sopan santun. Cepat bangun. Terima kasih Kaisar. Ini perbuatanmu Yunzang, tidak masuk akal. Tenang saja, aku akan buat keluargamu membayarnya. Kaisar, semuanya sudah berlalu. Hamba tidak ingin lagi berurusan dengan keluargamu. Kamu masih sama baiknya seperti dulu. Makanya selalu jadi bulan-bulanan. Tapi kalau bukan karena kamu yang seperti ini, tidak akan ada aku yang sekarang. Su Yue, mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Aku akan adakan pesta besar untukmu, rayakan bersama seluruh istana dan pejabat. Kaisar, jangan. Hamba ini kan sudah pernah menikah. Sekarang mendapat posisi selir terhormat, tidak ingin terlalu mencolok. Kalau begitu, lakukan saja dengan sederhana. Su Fude, urusan ini serahkan padamu. Baik. Yang Mulia, waktunya sudah larut. Yang Mulia dan Yang Mulia Selir sudah waktunya beristirahat.
Aku tidak akan memaksamu. Tunggu lukamu sembuh, kita punya banyak waktu. Hidup seperti ini, sepertinya juga tidak lebih sulit daripada di keluargamu. Hamba Si'er memberi salam pada selir Shu. Hari ini adalah pesta istana Chongyang. Yang Mulia memerintahkan hamba untuk datang mendandani Yang Mulia. Silakan Yang Mulia berganti pakaian. Hari ini adalah pesta istana Chongyang. Suruh dapur istana menyiapkan lebih banyak kue Chongyang. Nanti bisa dibawa pulang oleh para wanita. Baik, Nona Ratu. Hamba sudah memerintahkan dapur istana. Bagus kalau begitu. Kakak Su Yue, apa kabar? Bukan. Sekarang kakak Su Yue sudah menjadi selir Gui Fei. Semoga Nona Ratu Su Yue selalu sehat. Silakan duduk. Buat apa sok-sokan? Seluruh ibu kota sudah tersiar kabarnya. Selir Gui Fei baru yang diangkat kaisar, sama sekali tidak mendapat kasih sayang. Urusan pengangkatan selir ini lebih sederhana daripada selir biasa. Kau sudah berusaha keras merayu kaisar, tapi tidak menyangka akan diacuhkan, kan? Berdandan seperti ini. Bahkan tusuk konde emas yang layak pun tidak punya. Gu Shu Yue, dulu di keluargamu, kau tidak bisa memikat hati Yunzang. Sekarang di dalam istana, wanita kaisar lebih banyak lagi. Kau ini, tunggulah sampai mati tua di istana. Di matamu, tusuk konde emas dan permata baru dianggap barang yang layak. Budi pekerti dan kemampuan barulah dasar untuk bertahan hidup. Keras kepala saja kau. Aku kasih tahu kabar baik. Aku sudah mengandung anak Yunzang. Sekarang seluruh keluargamu sedang menunggu kelahiran putra sulung dari kandunganku. Kalau begitu, selamat ya, Nyonya Mu. Gu Shu Yue, sikapmu yang sok suci ini sungguh memuakkan. Kau menikah ke keluarga bertahun-tahun tidak hamil, hatimu pasti cemburu sampai gila. Wanying, hati-hati. Selir Gui Fei, Wanying baru saja hamil, tolong berbaik hati. Lagi pula, aku sudah lama tidak punya anak. 3 tahun lalu, aku dan dia pernah juga punya seorang anak. Sayangnya tidak bisa lahir. Gu Shu Yue, aku ini wanita zaman baru, hanya menganut sistem monogami. Dalam cinta aku dan Yunzang, tidak ada tempat untuk orang ketiga. Aku sarankan kau segera mundur, tinggalkan keluargamu. Wanying, akulah istri yang dinikahi secara resmi oleh suamiku. Kau tidak berhak mengusirku. Terus kenapa? Yang tidak dicintai adalah pihak ketiga. Siapa sebenarnya pihak ketiganya? Kau sendiri tahu di hati. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Minggir. Jangan pergi. Jangan kira karena kau hamil, lalu bisa merebut Yunzang. Aku tidak akan mengizinkan wanita selain aku melahirkan anak. Sakit sekali. Anakku. Suamiku, tolong selamatkan anak kita. Kepalaku. Wanying, bangunlah. Jangan nakut-nakuti aku. Kakak Su Yue, kenapa kau mendorongku? Seseorang, cari tabib. Suamiku, jangan pergi. Tolong anakku. Saat itu, dia memanggil tabib istana untuk merawat Bai Wanying 3 hari 3 malam. Baru teringat kalau hari itu, aku juga terluka. Tidak apa-apa. Dia hanya menuduhku kenapa, sudah tahu hamil, masih mencari masalah dengan Bai Wanying. Bahkan tidak sedikit pun menyinggung tentang anak yang tidak sempat melihat dunia ini. Dan tubuhku yang tidak bisa hamil lagi. Kudengar, hidupmu di istana sangat sulit. Shu Yue, apakah kau menyesali keputusanmu dulu? Kurang ajar, Mu Yunzang. Inikah sopan santun seorang pejabat? Jangan pura-pura kuat. Aku tahu hidupmu sulit. Di dalam istana yang dalam, kau tidak disayang. Juga tidak punya keluarga untuk diandalkan. Bahkan tusuk rambut di kepalamu ini, bahan-bahannya tidak sebagus di kediamanmu. Shu Yue, apakah kau masih menyalahkanku? Kau kurang ajar. Lepaskan. Shu Yue, saat pernikahan kita, tusuk emas dan sepatu giok yang kuberikan, kau tidak membawa satu pun. Perasaan 7 tahun, kau buang begitu saja. Tidak adakah sedikit pun kenangan? Tuanmu, pesta istana Chongyang kali ini adalah undangan kaisar untukmu, bukan dari hamba. Kau seharusnya membantu kaisar, bukan di sini berkata omong kosong. Shu Yue,
Jangan pura-pura kuat lagi, dan bersikap menjaga jarak. Kalau hatimu tak ada aku, kenapa tidak menghabisi keluargamu? Kau jelas-jelas masih punya perasaan lama pada keluargamu, padaku, dan lagi, aku juga tahu pesta keluarga kali ini. Keluargamu mendapat kehormatan ini, semua adalah jasamu. Kau membantuku di samping kaisar, benar, kan? Kau benar-benar tidak jujur. Mundur. Tuanmu, hamba adalah selir Shu Kaisar. Ada batas antara penguasa dan bawahan, mana ada perasaan lama denganmu. Aku tidak menghabisi keluargamu, karena kalian belum layak kuperhatikan. Gu Shuyue, kau meremehkan siapa? Tuanmu, kusarankan kau kendalikan istrimu. Kalau tidak, jika hamba marah, tidak ada yang bisa menanggung dosanya. Suamiku, ngobrol apa lagi dengan dia? Dia cuma selir yang tidak disayang, dan tidak bisa melahirkan anak. Apa dasar kekuatannya? Kaisar sekarang mengangkatnya, hanya karena sedang penasaran saja. Nanti setelah bosan, dia hanya bisa pergi ke istana terpencil, menjadi makhluk yang menyedihkan. Sudah cukup, Wanying. Shuyue sekarang adalah selir, kamu harus lebih menahan diri. Takut apa? Lagi pula, aku sekarang sedang hamil. Keluarga kerajaan paling menjaga wajah. Kalau dia mau menghukumku, dia juga harus pikir-pikir dulu. Kamu cuma seorang dayang, berani-beraninya kamu memukulku. Memang kamu yang kupukul. Bai Wanying, kamu tidak menghormati kaisar, meremehkan wibawa kerajaan. Kuhukum kamu untuk berlutut di sini, sampai pesta istana selesai. Aku hamil. Dengan hak apa kamu menyuruhku berlutut? Dengan hak bahwa aku sekarang adalah selir mulia. Sedangkan kamu hanya seorang istri kedua dari seorang pejabat. Setiap orang seharusnya setara. Dengan hak apa, kamu menginjak-injak harga diriku? Suamiku, cepat katakan sesuatu. Shuyue, bagaimana bisa kamu menghukum Wanying? Kamu tahu dia bukan orang sini, selalu tidak mengerti aturan di sini. Sudah datang, maka beradaptasilah. Kalau dia sudah datang ke sini, dia harus mematuhi aturan di sini. Kalau tuanmu tidak tega, seharusnya jangan bawa dia ke sini. Shuyue, dulu kamu begitu baik dan pengertian. Kenapa setelah masuk istana, berubah menjadi kejam seperti ini? Tuanmu, aku adalah selir mulia Shu milik kaisar. Kamu membiarkan wanita di sisimu, dan kamu sendiri berulang kali berkata tanpa kendali. Sepertinya kalau tidak diberi pelajaran, kamu pasti tidak akan ingat. Pengawal, potong lidahnya. Apa yang kamu katakan? Aku ini pejabat penting di istana, kamu hanya seorang selir yang tidak disayang. Aku menyarankanmu jangan karena emosi sesaat, menghancurkan sisa hidupmu. Pengawal, bawamu Yunzang pergi. Gu Shuyue, berani-beraninya kamu? Gu Shuyue, kamu cuma bekas istri yang kuusir dan tidak bisa punya anak. Dengan hak apa kamu mengadiliku? Kakak Shuyue, kamu sangat pencemburu. Tahu aku hamil, masih menyuruhku berlutut. Itu karena iri aku bisa punya anak, sedangkan kamu tidak bisa. Tapi ini bukan salahku. Kamu menikah dengan suamiku selama 7 tahun, tidak punya keturunan. Kamu melanggar 7 alasan perceraian, makanya suamiku menceraikanmu. Sudah lama dengar selir mulia Shu yang baru dinobatkan adalah istri yang diceraikan orang. Ternyata dari keluargamu. Pantasan tadi bercengkrama di sana. Betul sekali. Keluargamu baru saja mengumumkan keluar. Istri sahnya meninggal mendadak. Lalu, selir mulia Shu ini langsung menjalani upacara penobatan. Sepertinya dia itu wanita penghibur yang merayu raja. Laksanakan. Tidak, Shuyue, aku salah, tidak, jangan, tolong. Suamiku, Gu Shuyue, beraninya kau. Wu Yunzang, Bai Wanying, apakah kalian masih mau terus bertindak semena-mena? Suami-suami kalian, semuanya adalah pejabat penting kaisar. Jika semua seperti bapak menterimu yang bicaranya sembarangan, jangan salahkan keluarga kerajaan tak mengingat jasa lama. Selir Shu, Bapak Menterimu adalah Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Meskipun Anda adalah selir, tidak seharusnya menyelesaikan urusan pribadi seperti ini. Benar. Istana belakang tidak boleh mencampuri urusan politik, perkataan dan tindakan selir Shu melanggar aturan. Kami pasti akan melaporkan Anda kepada Kaisar. Nanti Kaisar pasti tidak akan mengampuni Anda. Kaisar tiba. Gu Shuyue, kamu wanita berhati ular ini. Kamu bahkan memotong lidah Yunzang. Kamu pasti mati. Aku memang terlalu gegabah. Kekasihku,
Cuaca mulai dingin. Menghukum orang-orang ini hal kecil, jika sampai masuk angin, hati beta akan sedih. Terima kasih atas perhatian Kaisar, hamba baik-baik saja. Selir Shu rendah hati dan sederhana. Tidak suka kemewahan. Ia sengaja menolak proposal beta untuk penobatan yang megah. Tak disangka, sikapnya yang murah hati dan lapang dada ini dijadikan bahan spekulasi kalian. Dia tadi dari awal sudah di luar pintu, jadi dia mendengar semuanya. Dia adalah selir beta. Keinginan selir adalah keinginan beta. Mulai sekarang, siapapun yang bergosip di depan atau di belakang, tidak menghormati selir, keluargamu adalah contohnya. Kami para istri pejabat tidak seharusnya tertipu oleh rumor. Mohon Kaisar tenangkan amarahnya. Kaisar, tenangkan amarahnya. Bagaimana mungkin begini? Bangunlah semua. Pesta Istana Chongyang, lanjutkan. Kamu berlutut. Selir Shu menyuruhmu berlutut sampai pesta istana selesai, maka berlututlah di sini. Kaisar, aku hamil. Lalu bagaimana? Anak yang kau kandung bukan anak beta, menterimu. Kau gagal mendidik istrimu. Sampai berani menyinggung selir beta, apa kau menerima? Hamba menerima. Kekasihku hari ini pasti kaget. Beta akan menemanimu kembali ke istana Zhaohua. Baik, Hormat mengantar Yang Mulia. Hormat mengantar Nona Selir. Mengapa? Mungkinkah Shu Yue benar-benar padaku? Benar-benar tidak ada sedikit pun perasaan lagi? Tidak, ku tidak percaya. Di hati Shu Yue pasti hanya ada aku. Dia hanya sedang kesal. Gu Shu Yue, aku ini wanita zaman baru, kamu lihat saja nanti. Aku pasti tidak akan kalah darimu. mohon Kaisar mencabut gelar selir hamba. Yang Mulia, mohon turunkan jabatan hamba. Shu Yue, kenapa kau begini? Yang Mulia, hamba memiliki 3 kesalahan. Pertama, gagal menyelenggarakan pesta Istana Chongyang dengan baik. Kedua, bertengkar dengan Mu Yunzang di depan umum, membuat para pejabat dan keluarga mereka menertawakan. Ketiga, hamba belum pernah memberitahu Yang Mulia bahwa hamba tidak bisa memiliki keturunan. Hamba tidak layak menduduki posisi Gui Fei. Mohon Yang Mulia turunkan jabatan hamba. Lantainya dingin, cepat bangun, Shu Yue. Zen tahu lebih banyak dari yang kau bayangkan. Apa maksud Yang Mulia? Selama bertahun-tahun, Zen selalu menyuruh orang memperhatikanmu. Hal yang kau alami, meski Zen tidak tahu semuanya, tapi Zen tahu sebagian besar. Zen hanya ingin memberitahumu, Zen tidak pernah peduli apakah kau bisa melahirkan atau tidak. Zen hanya peduli padamu. Nyonya, keguguran kali ini tidak mendapat pengobatan tepat waktu. Kini, Nyonya juga dilanda kegalauan. Di masa depan, mungkin akan sulit untuk hamil lagi. Tidak bisa punya anak? Shu Yue, kenapa kau sengaja memprovokasi Wanying padahal tahu sedang hamil? Nah, sekarang anaknya hilang, dan kau juga tidak bisa melahirkan lagi? Suamiku, bukan aku yang memprovokasinya. Itu Bai Wanying yang mendorongku. Wanying tidak mungkin melakukan itu. Pasti kau yang memulai duluan. Aku sudah berjanji padanya untuk hidup berdua selamanya. Lagi pula kau juga tidak bisa melahirkan. Keturunan keluarga Fu hanya bisa mengandalkan Wanying. Aku tidak akan datang ke sini lagi. Jangan bersaing merebut kasih sayangnya di kemudian hari. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak memikirkan pertemanan kita. Dulu, Mu Yunzang yang kukira paling layak kuserahkan hidupku, malah membuangku seperti sampah. Sedangkan dia yang begitu tinggi, justru berkata hanya peduli padaku. Shu Yue, Zen adalah sandaran terbesarmu, posisi Gui Fei hanya sementara, posisi permaisuri itulah yang benar-benar ingin Zen berikan padamu. Dia mau menjadikanku permaisuri? Yang Mulia, jangan. Sejak kecil, hamba adalah anak yatim piatu, beruntung ibu angkat membesarkanku. Kini hamba juga seorang istri yang diceraikan, dan tidak bisa memberikan keturunan pada Yang Mulia. Menduduki posisi Gui Fei saja sudah menimbulkan gunjingan, bagaimana mungkin bisa menjadi permaisuri? Kau sekarang sudah menjadi Gui Fei. Jika kau merasa tidak tenang, coba ajak ibu angkatmu ke istana untuk menemanimu. Ibu Suri Zen sudah lama meninggal, ibu angkatmu juga bisa dianggap sebagai ibu angkat Zen.
Nanti kau bersihkan sayap istana Cao Hua untuk ditempati ibu angkat. Kalau tidak nyaman, Zeng juga bisa memberikan sebuah kediaman. Suamiku, kita sudah menikah setengah tahun. Bolehkah aku mengajak ibu angkatku tinggal di kediaman ini beberapa hari? Zhu Yue, kau sekarang adalah nyonya keluargamu. Keluarga ibu angkatmu itu orang kampungan yang kasar. Apa kamu ingin keluargamu diejek orang? Tapi, ibu angkat telah menyelamatkan dan membesarkanku. Dia adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Zhu Yue, karena kamu sudah menikah denganku, maka segala sesuatu harus mengutamakan keluargamu. Kalau ingin membalas budi, kirimkan saja uang ke sana. Jangan terlalu dekat, oke? Nanti, kapanpun kamu ingin menemuinya, hamba akan menemanimu. Ada apa ini? Mengapa kamu begitu baik padaku? Aku. Siapa suruh hamba menyukaimu? Kakak Xu Yue. Boleh, kakak. Tak pernah terbayangkan, anak laki-laki kecil yang dulu ku kenal, ini menjadi suami keduaku. Hamba ingin keluar istana hari ini untuk menjenguk ibu angkat. Bolehkah? Segitu mendesaknya, Kalau tidak pantas, maka tentu saja boleh. Tapi, hamba harus menemanimu pergi. tidak boleh. Anda adalah kaisar negara ini. Bagaimana bisa pergi seenaknya? Tapi hamba tidak tega membiarkanmu pergi sendiri. Bagaimana kalau kamu pergi dan tidak kembali? Bagaimana nanti? Tidak akan. Kabupaten Taoyuan tidak jauh dari sini. Hamba berjanji, paling lama 10 hari pasti kembali. Boleh? Kaisar, suamiku. Baiklah, hamba akan menunggumu kembali. Kita sudah janji. Kalau 10 hari lagi kamu tidak kembali, hamba akan menyuruh orang menculikmu kembali. Baik. Dasar pelit. Wah, selir Shu. Berani-beraninya kamu mencubit hamba. Hamba salah. Kaisar, maafkan hamba. Hamba melayani kaisar selama bertahun-tahun, belum pernah mendengar kaisar tertawa begitu gembira. Mu Yunzang itu buta mata dan hati. Salah mengira kerikil sebagai mutiara. Kedepannya, istana ini akan penuh tawa dan canda. Keluargamu bisa siap-siap menonton saja. Kamu harus menyambungkan lidahku. Lidahku, sambungkan lidahku. Tuanmu, ilmu pengobatan hamba terbatas, belum pernah dengar lidah yang putus bisa disambungkan kembali, lebih baik cari tabib lain saja. Kembali kau, kembali. Wanying, bukannya katamu lidah bisa disambung? Kenapa mereka bilang tidak bisa? Kenapa? Tak disangka, tabib istana zaman dulu semuanya sampah. Kalau di zaman modern, lidah putus pasti bisa disambung. Lalu aku harus bagaimana? Lidahku. Nyonya, hamba dengar kabar. Selir Shu di istana itu sepertinya keluar istana untuk menjenguk keluarga. Menjenguk keluarga? Dia punya keluarga dari mana? Ibu angkat. Dia pasti pergi menjenguk ibu angkatnya. Dia ternyata punya ibu angkat? Dia membuatku kehilangan muka, masih berani pergi menjenguk keluarga. Berdasarkan apa? Cari tahu untukku. Di mana rumah ibu angkatnya? Dan bagaimana hubungannya dengan keluarga itu? Baik. Nyonya, semua sudah ditanyakan. Wushu Yue, kau membuatku sengsara. Kau juga jangan harap hidup tenang. Ayah, si mati itu, Gu Shuyue, kenapa 2 bulan terakhir ini tidak mengirim uang lagi? Aku sudah tidak punya uang untuk pergi ke Yi Honglu. Tenang saja. Keluarga Gu sudah membesarkannya. Selama ibumu masih ada, uang tidak akan lari. Tuan, suami, ayah mertua, ada masalah besar. Berisik sekali, tidak tahu diri. Ayah mertua, sudah genting begini, masih bicara soal aturan. Anak angkatmu, yang mengirim uang setiap bulan itu, sudah diceraikan oleh keluargamu. Apa? Diceraikan? Itu tidak mungkin. Kamu kesini buat apa? Cepat pergi ke belakang dan kerja. Sejak kecil Xu Yue sudah baik dan mengerti. Sopan dan tahu adat, bagaimana mungkin dia diceraikan? Hai Tang, apa kamu salah dengar? Tidak mungkin salah.
Orang yang membawa kabar ada di luar. Kalau tidak percaya, tanya sendiri. Gu Shuyue menikah ke keluargamu, 7 tahun tidak punya keturunan. Sifat cemburunya keterlaluan. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan hal yang melawan di depan umum, membuat kaisar marah. Keluargamu baru saja memberinya surat cerai, dan menceraikannya. Apa? Membuat kaisar marah? Itu dosa yang bisa dipenggal. Betul sekali. Ayah mertua, suami. Kita harus membersihkan diri darinya. Kalau tidak, kita semua akan celaka. Lebih baik dia mati di luar sana. Kalau dia berani pulang dan mencelakakan keluarga Gu kita, aku tidak akan memaafkannya. Niang, ayah dan ibumu pasti sangat senang untukmu. Selain ibu angkat, sepertinya tidak ada di keluarga Gu yang benar-benar menginginkan kebaikan untukku. Cier, kali ini aku hanya pulang untuk menjenguk keluarga. Ingat, jangan bocorkan identitasku. Hamba mengerti. Tidak mungkin. Shuyue tidak akan melakukan itu. Kamu bohong. Percaya atau tidak, terserah kalian. Nanti kalau kalian ikut tertimpa musibah karenanya, jangan salahkan keluargamu tidak memberi peringatan. Ini semua gara-gara kamu, wanita brengsek, nekat mengangkatnya. Kalau keluarga Gu celaka karenanya, aku bunuh dulu kamu. Udah kubilang dari dulu, si mati itu pembawa sial. Pakaian dan barang-barang yang kalian pakai selama ini, mana yang bukan dari uangnya? Sekarang bilang begitu. Apa kalian masih punya hati nurani? Terus kenapa? Keluarga Gu sudah membesarkannya. Wajar dia membalas budi. Betul. Anak perempuan yang sudah menikah, ibarat air yang sudah ditumpahkan. Lagi pula, kalau dia benar-benar berbakti, tidak mungkin 7 tahun sekalipun tidak pulang. Pasti dulu dia juga meremehkan kita, takut ditertawakan orang, baru kasih sedikit uang untuk membungkam kita. Kalian. Tuan, di luar ada seorang wanita datang, mengaku namanya Gu Shuyue, mau menjenguk nyonya. Siapa katamu? Shuyue pulang. Itu Shuyue. Shuyue sudah pulang. Tahan dia. Lepaskan aku. Bawa dia ke halaman belakang dan kunci di sana. Jangan sampai Gu Shuyue melihatnya. Dia sekarang berwajah seperti hantu. Lepaskan aku. Aku mau bertemu Shuyue. Aku mau bertemu putriku. Ayah mertua, apa maksudmu? Masa mau membiarkan si istri yang diceraikan itu masuk? Mana mungkin. Usir dia pergi. Keluarga Gu tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Tunggu dulu. Tuan Gu, kalau kalian mengusir Gu Shuyue begitu saja, kalian akan rugi besar. Apa maksudmu? Gu Shuyue dulu hanya mengandalkan wajahnya untuk dilirik oleh keluargamu. Sekarang meski sudah diceraikan, bukan berarti dia sama sekali tidak berguna. Kalau kau usir dia begitu saja, bukankah itu merugikan? Maksudmu adalah, Kita ingin tidak menyusahkan keluarga Gu, tapi juga mendapat keuntungan. Carikan saja dia suami lagi, kan selesai. Aku dengar, orang kaya di kota ini, Tuan Zhang, sepertinya berminat menikahi selir ke-18, mas kawinnya 500 tael. 500 tael? Apakah dia seharga sebanyak itu? Mungkin bahkan lebih. Kau lihat sendiri dia, baru tahu. pergi. Suruh Gu Shuyue masuk. Pesan sudah disampaikan. Aku permisi dulu, Gu Shuyue. Tunggu saja namamu hancur. Aku lihat bagaimana kau jadi selir istana nanti. Wajahnya, pantas saja suamiku bilang bisa seharga 500 tael. Dasar siluman rubah. Berani-beraninya merayu suamiku. Lebih baik kau mati saja. Ibu kemana? Kenapa aku tidak melihatnya? Baru pulang, tidak tahu memberi hormat pada ayah mertua. Si nenek tua itu katanya berbakati dan tahu aturan. Sungguh memalukan. Kamu siapa? Dia adalah kakak iparmu, Gu Shuyue. Sudah bertahun-tahun kau menikah, tetap saja tidak tahu aturan. Tapi, wajahmu malah semakin cantik. Andy ya. Aku bukan datang untuk mengobrol lama. Di mana ibuku? Aku mau bertemu dengannya. Ibumu pergi mengunjungi saudara. Akan pulang beberapa hari lagi. Mengunjungi saudara? Kenapa aku tidak tahu? Ibu masih punya saudara apa lagi? Kamu ini anak angin, tahu apa? Masa kami mau menipumu? Karena sudah pulang, tinggallah dulu di sini. Tunggu beberapa hari, nanti bisa ketemu ibumu. Hai Tang, antar dia istirahat. Tidak usah. Karena ibu tidak ada di rumah, aku akan datang lain kali.
Sier, ayo kita pergi. Mau pergi kemana? Kau sudah diceraikan. Mau kemana lagi mempermalukan diri? Rupanya mereka sudah tahu aku diceraikan. Begitu buru-buru menyuruhku tinggal, pasti ada niat jahat. Aku punya tempat tinggal sendiri. Lepaskan. Kamu lebih baik tinggal dengan patuh di keluargaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak lagi ramah padamu. Kurang ajar. Kalian berani memperlakukan selir Shu seperti ini? Selir Shu? Selir apa? Kamu bilang dia selir Shu? Dengar-dengar kaisar baru-baru ini mengambil seorang selir baru. Sangat dimanjakannya. Kamu cuma seorang wanita yang diceraikan, berani menyamakan diri dengan yang mulia selir, kira kami bodoh. Kamu. Pantas tidaknya aku, bukan kamu yang menentukan. Tapi kamu jelas tidak pantas. Kamu. Gu Shuyue, kamu berani menghina istriku? Akan kubunuh kamu. Berhenti. Gu Shuyue, kalau kamu masih ingin bertemu ibumu, tinggallah di keluarga Gu. Kalau tidak, aku jamin kamu tidak akan bertemu dia. Kamu mengancamku dengan ibu? Jadi dia tidak pergi mengunjungi keluarga. Kalian yang menyembunyikannya. Terus mau bagaimana? Kalau hari ini kamu keluar dari pintu ini, aku jamin seumur hidupmu tidak akan bertemu dia. Nyonya, bagaimana ini? Guren ini, licik dan egois. Guen tahu bahkan lebih parah, orang tak tahu terima kasih. Aku tidak bisa mempermainkan keselamatan ibu. Sekarang terpaksa menyerah dulu, lalu baru merencanakan lagi. Baik, aku tinggal. Tapi besok pagi, aku harus bertemu ibuku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tidak lagi mempertimbangkan hubungan keluarga. Ayah, aku rasa Gu Shuyue sepertinya berbeda dari dulu. Cuma karena jadi nyonya keluarga kaya selama 7 tahun, lalu merasa dirinya penting, segera dia akan tahu, nasibnya hanya ada di genggamanku. Yang mulia, kenapa keluarga Gu seperti ini? Mereka berani mengurung kita. Mereka memang selalu begitu. Kalau bukan karena ibu ada di keluarga Gu, seumur hidup ini, biar mati pun aku tidak akan kembali. Adikku yang cantik, kamu terlalu cantik. Biar kakak dekat-dekat. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayah, tolong aku. Selamatkan aku. Wen Tao, dia adikmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Adik apa? Dia cuma anak angkat, bukan saudara kandung, nanti juga akan jadi milik orang lain. Kenapa tidak bisa jadi milikku? Bagaimana bisa aku melahirkan binatang sepertimu? Ibu, Kamu berani memukul satu-satunya penerus keluarga Gu, Shenqi? Kamu cari mati. Sekarang juga akan kuhajar kamu sampai mati. ibu, Pukul, hajar mereka habis-habisan. Mereka begitu kejam. Yang mulia, mari kita cepat lari. kamu benar? Kita harus pergi dari sini. Ibu, Su Yue. Shu Yueku. Ibu masih bisa bertemu kamu. Sungguh bagus sekali. ibu, tangan ibu, dan baju ibu. Mereka berani menyiksa ibu. Shu Yu, ibu tidak penting. Kamu harus cepat-cepat pergi. Pergilah sejauh mungkin. Jangan pernah kembali. Ibu, kita pergi bersama. Adikku, mau kemana? Wen Tao, demi ibu yang telah melahirkan dan membesarkanmu, lepaskan Shu Yue. Si tua bangka, akulah anak kandungmu. Kenapa kau selalu membela anak angkat ini dan menentangku? Dulu kau larang aku mengambil Gu Shuyue sebagai selir. Sekarang dia sudah jadi janda yang tak ada yang mau. Kau masih anggap dia barang berharga. Shu Yue adalah anakku. Aku tak izinkan kau menyakitinya sedikit pun. Si tua tak mati-mati. Ibu, Guen tahu. Jangan sentuh dia. Dia adalah ibumu sendiri. Ibu kandung, si tua tak berguna. Kalau bukan karena dia bisa dipakai untuk mengendalikanmu, ayahku sudah lama menceraikannya. D. Kamu. Shu Yue, cepat lari.
Jangan pedulikan ibu. Mereka punya niat jahat padamu. Cepat pergi. Memang tak ada yang lebih mengenal anak selain ibunya. Benar, Tuan Zhang di kota ingin mengambil selir ke-18. Gu Shuyue, kamu nikah saja dengannya dengan baik. Aku jamin si tua bangka ini di keluarga Gu akan dapat sesuap nasi dan seteguk air. Kalau tidak, jangan salahkan aku terhadap si tua ini akan berbuat apa. Gu Wentao, dasar binatang. Dinasti Dayong sangat menjunjung tinggi bakti. Kau memperlakukan ibumu sendiri seperti ini, tidak takut ditertawakan orang. Ini adalah keluarga Gu. Siapa yang berani membocorkannya? Siapa yang akan tahu? Lihat, inilah perbedaan antara kita. Kau cuma barang rongsokan, mengira dengan menikah ke keluarga Gu di ibu kota lalu jadi lebih tinggi derajatnya. Sekarang kan tetap diceraikan dan dikembalikan. Kalau tahu akan begini, lebih baik dulu ikut aku saja. Cih, kamu ini siapa? Mengikat tali sepatu Niang pun tak pantas. Budak hina berani menghinaku, hari ini kau yang pertama ku habisi. Ayo, pukuli dia sampai mati. Lepaskan aku. Hentikan. Sier. 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 Sier, bangunlah. Buang perempuan ini ke samping. Lepaskan dia. Gu Wentao, dasar binatang. Kau menganggap nyawa orang tak ada harganya, pantas mati 1000 kali. Ini salahnya sendiri. Gu Shuyue, kalau kau masih tidak menurut, yang berikutnya adalah si nenek tua ini. Shu Yue, ibu telah membebanimu. Ibu tak boleh membebanimu lagi. Ibu, Sialan benar. Ini bukan salahku. Dia sendiri yang menabrak. Cepat panggil orang. Gu Wentao, kau sendiri yang cari mati. Maka aku akan kabulkan keinginanmu. Itu balasan karena dulu memukulku. Layak dipukuli sampai mati. Gu Shuyue, pelayanmu sudah mati. Giliranmu berikutnya, lebih baik mati daripada hidup. Niang, aku harus menyelamatkan Niang. Shuyue. Aku sangat merindukanmu. Sufude. Hamba di sini. Apa yang mulia perintahkan? Siapkan kereta kuda segera. Aku akan menjemput selir Shu kembali ke istana sendiri. Baik. Hamba akan segera mempersiapkannya. Lepaskan aku. Biarkan aku bertemu ibuku. Kalau tidak, kalian pasti akan menyesal. Lepaskan aku. Sudah sampai segini keadaannya. Si mengira dirinya nyonyamu yang tinggi hati, ya? Di mana ibuku? Bawa aku menemuinya. Mau bertemu ibumu? Gantilah gaun pengantinmu dan nikahlah ke keluarga Zhang. Kalau tidak, seumur hidupmu jangan harap bisa bertemu dengannya lagi. Ngapain melotot? Kalau bukan karena wajahmu yang cantik, Tuan Zhang pun tidak akan mau menerimamu. Kau sudah menikah dan tidak bisa punya anak. Kesempatan baik ini bahkan tidak akan jatuh ke tanganmu. Kesempatan baik seperti ini, kenapa kau tidak yang menikah? Atau jangan-jangan kau dihadiahkan gratis pun tidak ada yang mau? Gu Shuyue, dasar bajingan. Terbuktikan tebakanku benar. Jadi marah karena tersinggung? Memang sih, orang sepertimu, pertama, tidak punya rupa, kedua, tidak punya akhlak, orang yang jahat, kejam, dan tak punya hati, dengan binatang seperti Gu Wentao itu sangat cocok sekali. Kau? Berani-beraninya kau mengejekku. Kau siapa? Hah? Aku hajar kau. Berhenti. Ayah mertua, kenapa ayah memukulku? Dia yang menghina kita, kalau mau memukul, pukullah dia. Justru kau yang kupukul. Wajahnya bernilai 500 keping perak. Tubuhnya nantinya bisa membuat keluarga Gu menjalin hubungan dengan Tuan Zhang. Wajahmu berharga berapa? Tapi, Diam. Mas kawin dari Tuan Zhang sudah kuterima. Hari ini dia harus dikirim ke keluarga Zhang dalam keadaan utuh tanpa cacat. Jangan coba-coba main akal.
Bisa melayani Tuan Zhang adalah keberuntunganmu. Kalau tidak, dengan keadaanmu yang cuma seorang janda yang tidak bisa beranak ini, siapa yang berani menerimamu? Sejak aku dan kembali sampai sekarang, kalian terus menyebutku janda. Kalian tidak takut kalau aku sudah menikah lagi, dan suamiku adalah orang lain, dan statusnya lebih tinggi? Kau? Kenapa tidak bilang saja kau disukai Kaisar? Kau adalah selir Shu yang baru-baru ini dinobatkan Kaisar. Benar. Akulah selir Shu. Wu Shuyue. Selir Shu. Jangan-jangan. Ayah, jangan tertipu olehnya. Kaisar bisa mendapatkan wanita apapun yang dia mau. Mana mungkin dia tertarik pada seorang janda seperti dia? Apalagi sampai jadi selir, dia cuma seorang yatim piatu yang asal-usulnya tidak jelas. Bahkan tidak pantas masuk gerbang istana. Betul. Ku dengar dari ibuku, sifat Kaisar dingin. Tidak pernah terobsesi dengan kecantikan. Mana mungkin tertarik pada barang bekas seperti dia? Perkawinan diatur oleh orang tua dan perantara. Aku tak peduli kau sudah menikah 2 kali, perkawinan tanpa persetujuanku tak akan sah. Hei, orang, ikat dia. Wu Shuyue, kau cuma anak angkat keluarga Gu. Sudah pasti nasibmu hanya ada di tangan ayah mertua. Guren, kau sedang mencari mati. Ikat dia. Tuan Zhang itu terkenal suka menyiksa selir-selirnya. Dasar pelacur, tunggulah sampai kau mati disiksa. Kaisar, kita tinggal 4 jam lagi sampai di rumah keluarga Gu. Sudah hari ke-10, kakak Shuyue. Beta akan segera menemuimu. Ada apa? Ada apa? Hamba akan periksa. Tia, kenapa kamu? Su Tianxi. Apa Kaisar yang datang? Cepat, cepat selamatkan Nona Guifei. Apa katamu? Ini, adik iparku ini tinggi hati. Sedang ngambek saja. Nona Hong, jangan khawatir. Serahkan saja orangnya dengan tenang. Siap, ayo, angkat tandunya. Kenapa belum sampai juga? Kaisar, kita sudah sampai di keluarga Gu. Aduh, hati-hati, Yang Mulia. Sayang wajah cantiknya itu. Akhirnya malah jatuh ke tangan si tua Tuan Zhang itu. Tapi dengan 500 tael ini, aku bisa hidup mewah untuk sementara. Ia cuma janda yang diceraikan. Setelah malam ini dihajar Tuan Zhang, masih berani sombong atau tidak? Sayang sekali. Sebelum dikirim, aku belum sempat main-main dengannya. Bangsat. Siapa yang kalian bicarakan barusan? Kamu siapa? Lepaskan suamiku. Tolong, cepat panggil orang. Bicara. Siapa orang yang kalian bicarakan barusan? Cepat bicara. Ampun, nyawa. Ia anak angkat keluarga Gu, baru saja diceraikan dan pulang. Kami baik hati mencarikan jodoh yang bagus untuknya. Baru saja dinikahkan. Dinikahkan? Yang di dalam tandu itu adalah Shuyue. Ke keluarga Zhang, rampas pengantinnya. Aduh, tunggu hamba, Yang Mulia. Ayah, tidak baik. Di hari bahagia begini, berani-beraninya kau mengutukku. Ada apa? Siapa yang memukul? Seorang pria langsung mencekik leher suami. Lalu dengan marah-marah pergi ke arah keluarga Zhang. Ada apa ini? Pria? Mungkinkah Gu Shuyue benar-benar menikah di luar? Sekarang suaminya datang menagih? Tidak mungkin. Orang itu berpakaian biasa saja. Terlihat bahkan lebih muda beberapa tahun dari Gu Shuyue. Mana mungkin mau menikahinya? Pasti itu pacar gelapnya di luar. Jangan sampai dia mengacaukan rencana kita. Suamiku benar. Kalau dia berbuat onar di keluarga Zhang dan membuat Tuan Zhang marah, uang yang sudah di tangan bisa lenyap. Ayo, ke rumah keluarga Zhang.
Aku sudah berjanji dengan Kaisar, batas waktu 10 hari sudah lewat. Aku tidak bisa kembali sesuai janji. Dia pasti sangat marah. Tidak boleh. Aku harus cari cara keluar dari sini. Siapa berani menghalangi jalan Tuan? Siapa berani menghalangi jalan Tuan? Wah, dari mana datangnya si cantik ini? Maukah kau jadi selir ke-19 untuk Tuan? Berani-beraninya. Tuan Sang, ku dengar, selir baru ini dulunya adalah nyonya dari keluarga terpandang, sangat tinggi hati. Apa Tuan ingin malam ini lebih bersemangat lagi? Maksudmu? Pil ini cukup 1 butir saja, bisa bantu selir baru ini menjadi sangat bergairah pada Tuan, tak bisa menahan diri. Ada obat ajaib seperti ini? Kalau begitu, aku harus coba baik-baik. Wu Su Yue. Kau membuat Yun Sang kehilangan setengah lidah, membuatku kehilangan muka. Setelah malam ini, aku lihat bagaimana kau, seorang selir rendahan, bisa masih menginjak-injak kepalaku. Sayang, sudah lama menunggu, suamimu sudah datang? Kecantikanmu sungguh mempesona. Jangan takut, sayang. Menjadi selir ke-18 suamimu, kedepannya hidupmu akan serba enak, dijamin lebih makmur daripada di ibu kota. Jangan mendekat. Aku adalah selir kerajaan. Wah, ambisimu memang tinggi, masih ingin jadi selir kerajaan. Kalau begitu, malam ini Tuan adalah kaisar. Mari. Malam ini, Kaisar Tuan ini akan melayani selir tercinta dengan baik. Kau, apa yang kau berikan padaku? Tentu saja barang bagus. Apakah aku benar-benar tak bisa lolos dari nasib ini? Kaisar, maafkan aku. Siapa yang berani mengganggu selirku? Siapa yang berani mengganggu selirku? Siapa yang memberanikanmu memaksanya menikah? Cari mati. Penjaga, cepat panggil penjaga. Kau benar-benar datang. Kupikir aku tak akan bertemu denganmu lagi. Jangan takut. Aku di sini. Dia memberimu obat? Sialan. Tolong aku. Wu Shuyue, kau, apa yang kau lakukan? Ayah, dia adalah Tuan Zhang. Dia sudah tidak bernapas. Apa? Ayah, ada yang mati. Kita harus bagaimana? Apa maksudmu, suami? Ini Gu Shuyue yang selingkuh di malam pengantinnya. Mereka berdua, pasangan mesum ini, yang membunuh. Apa hubungannya dengan kita? Gu Shuyue, kau tidak tahu malu. Di hari pernikahanmu berselingkuh dengan pria lain, lalu membunuh Tuan Zhang. Nak, lapor ke pengadilan, bilang Gu Shuyue bersekongkol dengan pria selingkuhannya membunuh Tuan Zhang. Cepat, jangan biarkan mereka kabur. Aku segera pergi. Gu Shuyue, membunuh suami sendiri, jalan buntu. Lebih baik mengaku saja, jangan libatkan keluarga Gu kita. Aku ingin lihat bagaimana mereka mau menghukumku. Malaikat Su ini kan orang kepercayaan Kaisar. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Jangan-jangan Kaisar mau naikkan pangkatku? Tak disangka Yang Mulia Su Defu datang ke sini. Ada keperluan apa? Bapak, keluarga Gu datang melapor. Katanya Tuan Zhang di kabupaten kita dibunuh. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Bawa orangnya ke sini, jelaskan. Bapak, hamba datang untuk melapor. Adik perempuan hamba, di malam pengantinnya berselingkuh. Bersama pria idamannya, membuat suaminya, Tuan Zhang, mati kesal. Apa? Tidak masuk akal. Ada perempuan yang begitu jahat? Orang ini kok agak familiar. Yang ditandu itu Shuyue. Ke rumah Zhang, untuk merampas pengantin. Aduh, tunggu hamba. Kamu orang keluarga Gu?
Malaikat, tenanglah. Ini kesalahan hamba yang kurang tegas. Hamba pasti akan menghukum perempuan jahat ini dengan tegas, dan juga pria idamannya. Pasti akan membuat mereka dihancurkan sampai berkeping-keping. Sebagai peringatan. Kenapa Bupati begitu sopan? Jangan-jangan ini orang penting, Bapak yang bijaksana. Hamba memang dari keluarga Gu. Tapi hamba dan keluarga Gu tidak bersalah. Semua ini gara-gara adik angkat hamba dan pria idamannya. Mohon Bapak membela hamba dan Tuan Zhang yang telah meninggal. Hukum tegas pasangan mesum itu. Kamu berani. Bapak, tenanglah. Kaisar menyuruh hamba minta bantuan orang dari bupati untuk berjaga-jaga. Keluarga Zhang yang terkaya ini belum tentu keluarga Zhang yang dikunjungi Kaisar. Hamba lebih baik pergi melihat. Segera antar jalan. Hamba mau lihat sendiri. Ya, hamba bersedia mengantar Bapak. Selesai, pasti malaikat marah. Kalau ini tidak beres, jabatan bupatiku ini bisa hilang. Datang. Ikut aku ke kediaman Zhang. Tangkap pasangan mesum itu. Kenapa orang pemerintah datang? Tuan Zhang dibunuh oleh selir ke-18 yang baru masuk dan pria idamannya. Bupati bawa orang untuk menangkap mereka. Pria idaman? Gu Shuyue. Tak kusangka kamu meremehkan kakek tua 60 tahun, malah cari pria lain. Kali ini kamu pasti mati. Gu Shuyue, dasar pelacur tak tahu malu. Sudah di ujung maut, masih bersembunyi di kasur, tidak mau keluar. Nanti kalau bupati datang, lihat kamu masih bisa sembunyi di mana. Dia berani memakimu? Aku bunuh dia. Kaisar, identitasmu tidak boleh terbongkar. Biarkan hamba yang urus nanti. Aku di sini. Kamu bunuh orang atau bakar rumah, aku yang tanggung. Kalian masih berani tertawa? Ayah mertua, lihatlah, Gu Shuyue ini. Dirubah jalang tak tahu malu. Bencana besar sudah di depan mata. Masih bersembunyi di atas ranjang. Dia tidak turun dari ranjang justru lebih baik. Nanti ketahuan berzina di ranjang, langsung tertangkap basah. Pasti akan dihukum berat oleh Bapak Bupati. Bapak Bupati datang. Rakyat jelata memberi hormat pada yang mulia. Orang yang kalian sebutkan di mana? Yang mulia, di atas ranjang itu, pasangan pezina ini, sampai sekarang belum turun dari ranjang, sungguh tak tahu malu. Siluet ini, jangan-jangan. Wahai pasangan pezina yang lancang, cepat keluar. Kalau tidak segera keluar, jangan salahkan pejabat ini. Langsung menarik kalian keluar, lalu menghukum mati di tempat. Yang mulia, cepat bertindaklah. Mereka membunuh Tuan Zhang, layak dihukum mati. Benar, wanita ini sangat memberontak. Sejak kecil sudah genit, mohon yang mulia menghukumnya dengan tegas. Pengawal, angkap kedua orang di atas ranjang itu. Tunggu. Suara ini. Niang. Selir Shu ada di sini. Kalau begitu, yang di balik tirai itu, mungkinkah Kaisar? Astaga, situasi sekarang ini, demi wajah keluarga kerajaan. Jangan sampai membongkar identitas Kaisar, dan Niang Selir. Gu Shuyue, kau membunuh orang, bertemu yang mulia malah tidak berlutut minta ampun. Sungguh konyol. Yang satu bilang pembunuhan, yang lain bilang perzinaan. Apa bukti kalian? Kau masih minta bukti? Mayat Tuan Zhang ada di sini. Si pezina juga ada di atas ranjang. Masih minta bukti? Otakmu rusak ya? Diam. Di sini bukan giliranmu bicara. Kau lancang. Di hadapan pejabat ini, dan yang mulia Su, berani memukul orang? Bangsat, malah menyangkutku. Aku justru merasa ini ada sebabnya. Mari kita dengarkan. Apa yang dikatakan nyonya ini? Gu Shuyue, hari ini kau bicara sampai mulut berbusa pun percuma. Kau membunuh dan berzina adalah fakta. Kematian Tuan Zhang juga tidak lepas dari keterlibatan kalian. Omong kosong. Kau hanya anak angkat. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Perbuatanmu sendiri. Jangan coba-coba menyangkutkan keluarga Gu. Membunuh adalah fakta. Ini kau yang bilang. Yang mulia Bupati, hamba ingin melaporkan ayah dan anak keluarga Gu bersama Tuan Zhang memaksa perjodohan dan pernikahan. Apa? Memaksa pernikahan? Hamba sudah menikah. Kali ini hanya pulang kampung untuk menjenguk ibu angkat. Mereka malah mengurung hamba, mengikatku dan menikahkanku dengan Tuan Zhang.
menjadi selir ke-18. Bekas ikatan di tanganku adalah buktinya. Omong kosong. Kamu diceraikan dan dikembalikan ke keluarga Gu? Aku bermaksud baik, mencarikan jodoh yang bagus untukmu. Sekarang malah membalikan fakta. Harap Bupati membela rakyat kecil ini. Jodoh yang bagus? Dengan 500 tael, kau menjualku ke seorang pria berusia 60 tahun lebih, Tuan Zhang, untuk menjadi selir ke-18-nya. Dengan mengancam nyawa ibuku? Itu jodoh yang bagus? Bupati, uang 500 tael dari penjualanku itu, sekarang pasti masih ada di sakunya. Coba periksa saja. Tuan He, cepat periksa. Benar ada 500 tael. Bupati, ini mahar dari Tuan Zhang. Aku menikahkan anakku, menerima mahar, salah apa? Betul, ini mahar. Ini pernikahan yang sah. Mahar yang bagus. Lalu mas kawinnya? Kenapa aku pergi dengan tangan kosong? Gu Shuyue, kau ini wanita yang diceraikan, mau apa mas kawin? Masih ada yang mau menikahimu? Sudah harusnya bersyukur. Aku katakan untuk terakhir kalinya. Aku bukan wanita yang diceraikan. Aku punya suami. Suami yang kau maksud, bukan dia, kan? Sampai sekarang masih bersembunyi, takut ketemu orang. Itu laki-laki macam apa? Menurutku, dia itu pacarmu. Kamu, Masalah kau diceraikan, seluruh ibu kota sudah tahu. Belum genap sebulan, kau sudah menikah lagi. Siapa yang percaya? Jangan-jangan kau selingkuh, makanya diceraikan? Kedua Tuan Hakim, tidak peduli kami memaksanya menikah atau tidak, dia berselingkuh di malam pengantinnya, buktinya jelas. Lihatlah lehernya, masih ada bekas ciuman dari pria hidung belang itu. Su Fude ada di sini. Aku harus menunjukkan performa yang baik. Menurut hukum Dayong, pelaku perzinaan harus dihukum tenggelam di kolam sebagai peringatan. Pengawal, tangkap pezina ini dan tenggelamkan mereka. Pengawal, tangkap pezina ini dan tenggelamkan mereka. Tangkap mereka. berhenti. Siapa yang berani menyentuh suamiku? Tuyue masih sama seperti dulu. Selalu ingin melindungi Zen yang pertama kali. Suami apa? Berhubungan tanpa ikatan pernikahan, itu pezina. Kau bilang dia suamimu? Omongan kosong tidak bisa dipercaya. Ada surat nikahnya? Tidak ada surat nikah. Bangsat. Selir kaisar butuh surat nikah, tidak tahu diri. Zen akhirnya membuatnya menderita. Setelah pulang, Zen akan mengumumkan ke seluruh negeri, memberi Shuyue posisi yang sah. Itu berarti berhubungan tanpa ikatan pernikahan. Dan apapun alasannya, kau sudah masuk ke kediaman keluarga Zhang. Berarti kau berzinah dengan orang lain? Tuan benar dan bijaksana. Apa masih belum bertindak? Bawa Nyonya Gu untuk diceburkan ke kolam, dan pria hidung belang di dalam sana juga. Membunuh Tuan Zhang, pemilik tanah kabupaten ini, tangkap dia, masukkan ke penjara. Tunggu. Kaisar melarang hamba untuk bertindak. Tuan ingin menangkap saya? Maka seharusnya ayah dan anak keluarga Gu juga dihukum. Kau berzinah dan membunuh? Apa hubungannya dengan kami? Aku akan melaporkan Guren menganiaya istrinya sendiri. Gu Wentao tidak menghormati ibu kandungnya. Omong kosong, Bajingan, aku pukul kau sampai mati. hentikan. Berani-beraninya kau memukul anakku. Aku bunuh kau. Cukup, kalau kurang, bisa kutambah beberapa tamparan lagi. Supaya mulut busuk kalian bersih. Nikah yang hamba kenal sebagai selir Guifei yang lembut dan anggun. Selera kaisar tetap begitu sulit ditebak. Apa yang terjadi ini? Berani-beraninya kau memukulku. Aku adalah ayahmu. Bukannya tadi kau bilang aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu? Kenapa sekarang malah buru-buru mau jadi ayahku? Tuan, lihatlah orang ini, sungguh durhaka. Tuan harus membela kami. Benar, Tuan. Bajingan ini dia mengarang cerita seenaknya dan berani memukul orang. Kalau Tuan tidak bertindak lagi, kami semua bisa mati dipukuli. Kami selalu berbakti kepada ibu mertua. Gu Shuyue lah yang berhati serigala. Sekarang, di sini pura-pura jadi anak yang berbakti. Sungguh fitnah yang keji. Nih, Aku memfitnah kalian? Baik, kalau begitu, Gu Wentao membunuh dayangku, Shier, menganggap nyawa manusia seperti rumput, itu fakta, kan? apa? Dia juga membunuh orang? Dayangku dipukuli mati olehnya tanpa alasan. Penjahat yang menganggap nyawa manusia seperti rumput seperti ini. Saya mohon Tuan untuk menghukumnya terlebih dahulu. Gu Wentao, apakah benar ada hal ini? Itu cuma dayang rendahan. Dia menghina dengan kata-kata. Aku cuma mau memberinya pelajaran. Siapa sangka dia tidak tahan dipukul. Shier bukan dayang keluarga Gu. Dengan hak apa kau menghukumnya? Dayang rendahan ya tetap rendahan, budak ya tetap budak.
memang lebih rendah derajatnya. Wah, dayang rendahan dan budak. Tampaknya kalian orang-orang keluarga Gu sangat memperhatikan perbedaan derajat ya. Tuan terlalu memuji. Keluarga Gu selalu mementingkan tata krama. Semua yang dikatakan Gu Shuyue tadi adalah bohong. Hamba rakyat jelata sama sekali tidak pernah menganiaya istri pertama. Justru dia, Gu Shuyue, setelah menikah 7 tahun, tidak pernah sekalipun kembali ke keluarga Gu untuk menjenguk. Dialah yang tidak berbakti dan tidak tahu balas budi. Benar. Ibuku yang mengangkatnya dulu. Tapi dia tidak peduli selama 7 tahun, baru kembali setelah diceraikan, dan tidak punya tempat lagi. Alangkah liciknya kalian, membalikan fakta. Kalian tidak tahu malu. Tuan, dari tadi dia bicara berbelit-belit hanya untuk menghindari inti masalah. Saat ini yang paling penting adalah kematian Tuan Zhang. Mohon Tuan mempertimbangkan dengan bijak. Tuan, 500 tael hamba ini ingin hamba persembahkan kepada Tuan. Mohon Tuan membela hamba. Nyonya Gu ini berzinah dan membunuh, buktinya jelas, dan kejahatannya sangat besar. Pejabat ini menjalankan hukum dengan adil. Urusan ini akan diselesaikan dulu, baru urusan kecil lainnya. Sekaligus bisa mendapat keuntungan ini, itu juga tidak masalah. Mungkin bisa dapat nama baik dan keuntungan sekaligus. Nyonya Gu, semua yang kau katakan ini adalah urusan rumah tanggamu sendiri. Kini pejabat ini menerima laporan, katanya kau berzinah dan membunuh suami. Pertama, kau tidak punya bukti bahwa orang di ranjang itu adalah suamimu yang sah. Kedua, kau juga tidak punya bukti bahwa Tuan Zhang bukan ulah kalian. Pejabat ini menurut hukum Dayong, hanya bisa menindak sesuai hukum. Alasan yang bagus, menindak sesuai hukum. Bupati He begitu tidak bisa membedakan benar salah. Tidak takutkah hal ini sampai ke telinga Kaisar, hingga membuatmu kehilangan jabatan? Nyonya Gu, kau hanya seorang perempuan, masih berani mengancamku dengan Kaisar? Pejabat ini menjalankan hukum dengan adil. Sekalipun Kaisar ada di sini, pejabat ini juga tidak merasa bersalah. Satu lagi yang buru-buru cari mati. Malaikat Su ini marah lagi. Pasti dia kesal aku mengadili perkara terlalu lambat. Pengawal, cepat, pasangan pezina ini seret keluar. Kau bilang siapa pezina? Kau bilang siapa pezina? Orang ini, kenapa sangat familiar? Kaisar. Kaisar, Bupati Kabupaten Taoyuan, He Qichong, telah datang. Hamba yang hina bersujud menghadap Kaisar. Semoga Kaisar berumur panjang, dan panjang. Jangan gugup. Kami memanggilmu untuk bertanya. Di Kabupaten Taoyuan, ada keluarga bermarga Gu. Apa kau ada ingatan? Sepertinya ada keluarga seperti itu. Keluarga itu punya 1 anak laki-laki dan 1 perempuan. Anak perempuannya sepertinya anak angkat. Apakah dia masih di Kabupaten Taoyuan sekarang? Tidak. 2 bulan lalu, terdengar dia menikah tinggi ke ibu kota. Dan menjadi nyonya keluarga terpandang. Kami sudah tahu. Pergilah. Baik. Hamba yang hina bersujud menghadap Kaisar. Semoga Kaisar berumur panjang, dan panjang. Syukurlah kau masih ingat pada aku. Barusan mendengar kau menyebut pezina dan pelacur berulang kali. Hormatmu, aku tidak berani menerimanya. Hamba tidak berani. Hamba tidak tahu itu adalah Anda, Kaisar. Mohon Kaisar mengampuni kesalahan hamba. Dia Kaisar. Apakah dia Kaisar yang di atas segalanya itu? Tuan He, apakah Anda keliru? Pria tampan ini, mana mungkin dia Kaisar? Ya. Mengapa Kaisar mau datang ke tempat kecil seperti kami? Apakah Anda salah lihat? Berani sekali. Cap kerajaan Kaisar ada di sini. Kalian berani meragukan identitas Kaisar? Kami belum pernah melihatnya. Siapa yang tahu benar atau palsu? Tidak tahu hidup mati. Bangsat, masa saya bisa salah mengenali Kaisar? Tuan, tapi dia jelas-jelas pezina. Siapa pezina? Dasar kau ini baru pezina, memalukan. Mendidik anak-anak seperti ini. Aku bisa mati kena batunya gara-gara kalian. Kaisar, hamba bersalah. Mohon Kaisar mengampuni hamba. Kesalahan apa yang kau lakukan? Hamba buta, tidak mengenal sosok agung. Sampai-sampai termakan hasutan orang, menganggap yang mulia sebagai pria selingkuh, sebagai pembunuh. Hamba pantas dihukum mati. Tapi Tuan Zhang memang beta yang bunuh.
Dia berani menikahi selir Shu milik Beta. Beta hanya membunuhnya seorang. Sudah merupakan anugerah bagi keluarga Zhang. Selir Shu. Su Yue adalah selir yang Beta angkat sendiri. Bagaimana bisa begini? Wushu Yue. Kenapa kau tidak bilang dari dulu kalau kau adalah selir? Kau sengaja melihat kami jadi bahan tertawaan. Sudah kukatakan, aku sudah menikah. Aku juga sudah bilang, suamiku status dan kedudukannya tidak rendah. Kalian sendiri yang tidak percaya. Sejak aku kembali ke keluargaku, kalian terus menyebutku wanita terlantar. Yakin, aku kembali karena sudah tak punya pilihan. Yang paling keterlaluan, kalian bahkan membunuh si Erku. Sier adalah dayang utama yang Beta utus sendiri untuk sang selir. Membunuhnya berarti menampar muka Beta. Aku tidak sengaja. Kukira dia cuma pelayan rendahan. Kalau tahu dia dayang istana, rakyat jelata ini pasti tidak berani. Adikku sayang. Aku kan kakakmu. Cepat bantu aku bicara. Ya, bagaimanapun juga, kita ini satu keluarga. Kau juga margagu? Shu Yue. Jangan lupa, jasa keluarga Gu membesarkanmu. Tak usah memohon pada selir, hari ini kalian menghina Beta. Beta tidak punya ikatan apapun dengan kalian. Su Fude. Tangani ayah dan anak keluarga Gu sesuai hukum. Perintah Kaisar. Ayah dan anak keluarga Gu memaksa selir Shu menikah, untuk mengeruk keuntungan. Mengabaikan norma kemanusiaan, hatinya layak dihukum mati. Menurut hukum Dayong, eksekusi mati segera. Nyonya Liu, tajam dan kejam, membantu kejahatan. Hukum cambuk 50 kali. Kaisar, ampun, kami salah. Kami tahu salah. Pengawal. Seret keluar. Tunggu, mereka belum boleh mati. Adikku sayang, aku tahu kau yang paling baik hati, pasti tidak akan meninggalkan kami. Adik ipar. Sebelumnya, kakak ipar salah paham padamu. Kedepannya kita jadi saudara ipar, jadi saudari. Anakku, kau mau memaafkan kami? Bagus sekali. Sekarang kau jadi selir, keluarga Gu kami juga ikut kebagian kehormatan. Aku janji kedepannya akan baik padamu. Dan ibumu, aku juga akan baik padanya. Siapa bilang aku mau memaafkan kalian? Kaisar. Selama bertahun-tahun ini mereka menganiaya ibu angkatku. Sebelum eksekusi, aku ingin mereka memutuskan hubungan dengan ibu angkatku. Memang seharusnya putus hubungan. Tidak mungkin. Ibumu adalah istri sahku. Aku tidak setuju. Sekarang kau baru tahu dia adalah istri sahmu? Saat dia melahirkan dan membesarkan anak-anak untukmu, mengurus rumah tangga untukmu, kau melakukan apa padanya? Dia adalah istri ayah mertua. Semua itu kewajibannya. Lalu kenapa kau tidak melakukannya? Ku. Kau sebagai menantu perempuan, kenapa kau bisa memakai sutra mewah, sementara ibuku hanya bisa memakai kain kasar? Jari-jarimu halus mulus, tapi tangan ibuku penuh luka dan bekas luka. Apa ini masuk akal? Ini. Semua ini dibeli Haitang dari mas kawinnya sendiri. Betul. Semua aku beli sendiri. Ibu tidak punya karena dia sendiri tidak punya mas kawin. Di dunia ini mana ada yang menyuruh menantu perempuan menyumbang mas kawinnya untuk ibu mertua? Ibu memang tidak punya mas kawin dulu, tapi uang yang kukirim pulang selama ini, semua untuk ibuku. Masih kurang untuk beli satu baju bagus? Guen tahu, kamu bisa menikahi Liu Haitang pakai uang yang kukirim, kan? Baju yang kalian pakai, juga dibeli pakai uangku, kan? Belum lagi rumah keluarga Gu sekarang, vas dan hiasan di dalam rumah, semua pakai uangku. Kalian pakai saja sudah keterlaluan, tapi kalian malah serakah dan egois. 1 sen pun tidak dipakai untuk ibuku. Kalian pantas dihukum mati. Tidak masuk akal. Keluarga Gu ternyata begitu jahat. Selesai. Aku hampir membantu orang jahat. Kaisar pasti tidak akan memaafkanku. Aku tidak hanya akan memutuskan hubungan kalian dengan ibuku, aku juga akan meminta cerai untuk ibuku dengan Muguren. Tidak mungkin. Ibumu mau pergi kemana kalau sudah cerai dariku? Dia mencintaiku mati-matian seumur hidup ini. Pasti tidak akan meninggalkan keluarga Gu, meninggalkan aku. Benar. Aku adalah satu-satunya anak laki-laki ibuku. Kamu bunuh aku, ibuku akan membencimu seumur hidup. Benar. Bu mertua hanya punya 1 anak laki-laki. Kamu bunuh suamiku, nanti dia tidak akan punya siapa-siapa yang mengangkat peti matinya. Kamu mau membuatnya dibicarakan orang sepanjang hidup? Aku tidak akan membencinya. Ibu, aku dengar semua yang kalian katakan tadi. Aku tidak akan membenci anak perempuanku. Karena apa yang dia katakan baru yang benar. Guren.
Aku mau cerai denganmu. Guren, aku menikahimu selama lebih dari 20 tahun. Tanya hati nuranimu sendiri, pernahkah kau memperlakukanku sebagai istrimu? Atas dasar apa kau pikir aku mencintaimu? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku belum cukup baik padamu? Selama bertahun-tahun ini, aku bahkan tidak mengambil selir. Lihatlah di luar sana, mana ada laki-laki yang tidak punya 3 istri 4 selir? Itu karena kamu jelek, kamu tidak punya uang, kamu tidak berguna. Sejak aku mengandung Wen Tao, kamu sudah sering main ke rumah bordil. Kamu sudah lama tidak berguna. Mau ambil selir lagi? Siapa yang mau sama orang tidak berguna sepertimu? Sampah, cih. Kamu, bagaimana kamu tahu? Kamu pikir kamu menyembunyikannya dengan baik? Guren, dulu kalau bukan karena anak masih kecil, aku takut dia akan kau rusak. Aku sudah lama ingin cerai denganmu. Tapi tidak disangka, bibit keluarga Gu memang busuk. Aku bersusah payah membesarkan Gu Wen Tao, tapi ternyata dia anak durhaka, binatang. Jangan bicara seperti itu juga. Suamiku juga mengalir darahmu. Kalau dia jahat, kamu juga bertanggung jawab. Benar, aku memang bertanggung jawab. Kalau aku tahu akan seperti ini, kalian akan melakukan hal seperti itu pada Xu Yue saat dia baru lahir dulu. Aku seharusnya mencekiknya sampai mati. Ibu, apa kamu gila? Aku anak kandungmu. Lebih baik kau bukan. Cerai. Aku, Senci, biar mati sekalipun, tidak akan masuk ke makam leluhur keluargamu. Dengar tidak? Ibu mertua kaisar mau cerai? Su Fude. Siapkan surat cerai dan surat pemutusan hubungan. Baik. Nyonya Gu. Yang mulia, nama keluarga saya Shen. Nyonya Shen. Surat perceraian sudah siap. Silakan lihat, apakah sudah sesuai. Saya buta huruf. Saya percaya Xu Yue pasti. Tidak akan ada masalah. Tuan Gu, tanda tangani saja. Saya tidak mau tanda tangan. Aku ini ayah angkat Gu Shu Yue. Perbuatannya ini adalah durhaka, tidak berbakti. Siapa yang berani membantah? Hukum mati. Siapa di antara kalian yang mau tanda tangan duluan? Aku bisa pertimbangkan untuk membebaskannya dari hukuman mati. Saya tanda tangan. Kamu? Saya masih muda. Saya tidak mau mati. Lagi pula umurmu sudah tua. Mati cepat atau lambat sama saja. Dasar brengsek. Adik, bukannya kau bilang yang tanda tangan pertama bisa bebas dari hukuman mati? Cepat lepaskan aku. Saya berjanji ke depannya tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Aku bilang pertimbangkan, bukan berarti pasti. Bawa dia dan hajar sampai mati. Kau mempermainkanku, Gu Shu Yue. Dasar wanita berhati ular. Suamiku, lepaskan aku. Baginda, Gu Shu Yue bukan hanya istri yang diceraikan karena mandul, dia juga berhati ular. Wanita seperti ini, pantas apa jadi selir? Baginda, Baginda harus melihat jelas wajah aslinya. Dia memang tidak pantas jadi selir. Baginda, dia terhadap ayah mertua dan suaminya sendiri. Menghabisi tanpa ampun. Orang seperti ini, pantas apa jadi pendamping Baginda? Cepat turunkan gelarnya. Tidak, Xu Yueku bukan seperti itu. Baginda, jangan percaya omongannya. Ibu, cepat bangun. Ibu mertua. Xu Yue memang tidak cocok jadi selir. Dia seharusnya menjadi permaisuri. Baginda, hamba. Ini adalah titahku. Kau tidak boleh menolak. Saat ini, hatiku berkata, aku ingin menjadi permaisuri, ingin menjadi istrinya, ingin dimakamkan bersamanya setelah mati. Hamba menerima titah. Kenapa? Bagaimana bisa begini? Nyonya Liu berulang kali menghina permaisuri. Seret dia keluar, hajar sampai mati. Tidak, Baginda, ampun. Sedangkan untukmu, Baginda, meski Yang Mulia He punya kesalahan, tapi tidak sampai dihukum mati. sudahlah. Karena permaisuri sudah berkata begitu, maka aku bebaskan kau dari hukuman mati. Kau dihukum potong gaji setahun, dan tidak boleh naik pangkat selama 5 tahun. Apakah kau menerima? Hamba menerima. Menerima. Terima kasih, Baginda. Terima kasih, Permaisuri.
Yang mulia, 3 orang dari keluarga Gu sudah ditangani. Anda dan Permaisuri sebaiknya kembali ke istana. Memang sudah waktunya kembali. Zhu Yue, aku ikut kamu pulang. Aku akan membuatmu malu. Kalau tidak, lebih baik aku tinggal di sini saja. Anak tidak akan memandang buruk ibunya. Apalagi, sekarang Anda adalah ibu mertua hamba. Siapa berani mengucapkan setengah kata pun tentang Anda, hamba pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Ibu, Yang Mulia sudah berkata begitu. Ibu, ikut saja aku dengan tenang untuk menikmati kebahagiaan. Zhu Yueku, akhirnya mendapatkan suami yang baik. Bagus sekali, bagus sekali. Kedepannya pasti akan semakin baik. Tidak berguna. Kalian tidak mau memberitahuku kemana Wanying pergi. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada mereka berdua, aku akan membuat kalian semua ikut mati. Kalian semua ikut mati. Pergi sana, pulang sana. Wanying, kamu akhirnya kembali. Kamu pergi kemana saja beberapa hari ini? Wanying, kamu jijik denganku? Jangan lupa, aku menjadi seperti ini semua karena kamu. Yunzhang, bagaimana mungkin aku jijik denganmu? Aku sedang mual karena hamil. Iya. Ibu hamil yang mual memang harus muntah. Dulu saat Shuyue hamil, dia juga mual dan ingin muntah. Dia sudah membuatmu seperti ini, masih menyebutnya untuk apa? Baik. Tidak akan menyebutnya lagi. Tidak akan pernah menyebutnya lagi. Jangan marah. Aku tidak marah. Gu Shuyue sekarang seharusnya sudah menjadi mayat. Aku tidak akan menghitung dengan seorang mayat. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Suamiku. Kedepannya, kamu hanya punya aku satu istri. Jangan pernah menyebutnya lagi. Hatiku selalu untukmu. Wanying, aku ingin meraba anak kita. Aku lelah. Ingin istirahat dulu. Nanti saja kalau mau meraba. Ibu, ini istana Chaohua tempat anakmu tinggal. Untuk sementara waktu ini, ibu tinggal bersamaku. Nanti ibu pilih sendiri mau tinggal di mana. Baik. Ibu tidak perlu tinggal di tempat yang terlalu bagus. Ada tempat tidur saja sudah cukup. Jangan terlalu boros. Masa begitu? Anda kan ibu mertua hamba, makan, pakai, dan segala keperluan tidak bisa dihemat. Udah, atur, baik. Permaisuri, Anda akhirnya kembali. Iya, kamu masih hidup. Yang Mulia yang menyuruh orang membawa hamba kembali, lalu meminta tabib istana merawat. Berkat Sier yang memberi kabar pada hamba, kalau tidak, hamba juga tidak akan segera tahu kamu dalam bahaya. CR yang baik. Aku hampir membuatmu kehilangan nyawa. Permaisuri terlalu berlebihan. Ini semua kewajiban hamba. Hamba beruntung masih hidup. Kedepannya masih siap melayani permaisuri. Kalian lanjutkan obrolan lama kalian. Hamba masih harus menangani urusan negara dulu. Nanti saat makan malam baru datang lagi. Hormat mengantarkan Yang Mulia. Ibu, aku ajak ibu lihat-lihat kamar tidur istana Chaohua. Sudah bertahun-tahun tidak makan pangsit buatan ibu. Hari ini aku beruntung sekali. Kalau kamu suka, ibu buatkan untukmu. Tapi, kita melakukan ini di dalam istana. Apa tidak apa-apa. Kalau Kaisar lihat, pasti marah. Nyonya Shen, tenang saja. Kaisar sangat menyayangi Yang Mulia kita. Cuma membuat pangsit, mana mungkin marah. Coba ibu lihat, bagaimana pangsit buatan hamba. Bagus. Jauh lebih bagus dari yang dibuat Yang Mulia Su. Jangan lihat Yang Mulia kamu sepertinya bisa segalanya. Tapi soal masak-memasak, dia sama sekali tidak berbakat. Dulu aku sering mengolok-oloknya. Memang sudah nasibnya hidup enak. Ibu, jangan buka aibku dong. Lihat, benarkan. Masih ada aib apa lagi yang tidak hamba ketahui? Hormat pada Kaisar. Tidak usah banyak sopan, bangunlah. Kalian sedang apa ini? Kaisar, hamba ingin makan pangsit buatan ibu. Jadi, mohon Kaisar, jangan marah. Membuat pangsit bersama, lumayan menarik. Mertua, ajari juga hamba. Hamba juga ingin belajar. Boleh. Membuat pangsit itu mudah.
dijamin bisa. Begini ya. Sepertinya ada yang salah. Bahkan agak jelek. Sudah bagus. Pertama kali bisa seperti ini, sudah hebat. Ibu pilih kasih. Tadi, ibu tidak bilang begitu padaku. Ini masih ada pangsit yang serupa dengan milik hamba. Mertua, lihat, cocok kan? Cocok. Bukan, pangsit buatanku jelas lebih bagus. Kembalikan padaku. Apa katamu? Gu Suyue kembali ke istana dengan selamat. Kaisar bahkan akan menjadikannya permaisuri. Benar, Nyonya. Upacara penobatannya akan digelar 10 hari lagi. Mengapa meski aku sudah berusaha mati-matian melakukan segalanya, akhirnya dia tetap berada di atasku? Aku kan orang yang pindah dimensi. Segala yang terbaik di dunia ini seharusnya menjadi milikku. Pria terbaik juga seharusnya menjadi milikku. Mengapa ini bisa terjadi? Nyonya, tenangkan diri. Nyonya sedang hamil. Ya, aku hamil. Orang zaman dulu paling mementingkan keturunan. Gu Suyue tidak bisa punya anak. Berdasarkan apa dia jadi permaisuri? Betul juga, Kaisar sudah dibutakan oleh Gu Suyue. Aku akan pergi memberitahu Kaisar tentang hal ini sekarang. Yang mulia, Bai Wanying itu datang. Mengapa mereka datang bersama? Jangan-jangan Bai Wanying ingin berbuat onar lagi? Shuyue, jangan-jangan dia datang untuk menyusahkanmu. Ibu sudah bisa meramal. Dia pasti datang untuk menyusahkanku. Lalu bagaimana? Ibu jangan lupa. Sekarang aku juga bukan orang yang mudah diganggu. Hamba akan pergi sekarang. Bajingan, benar-benar kembali. Bukannya kamu sudah mati? Kok masih hidup? Kenapa kamu bilang Sier sudah mati? Tidak ada apa-apa. Aku salah lihat. Apa sebenarnya yang dia tahu? Nona Bai, mengapa kamu tidak memberi salam saat melihat hamba? Hormat kepada Yang Mulia Selir Shu. Apa maksudmu? Nona Bai, meski kita pernah melayani suami yang sama, tapi sekarang hamba adalah selir kaisar. Kamu adalah istri pejabat. Bagaimana bisa kamu menggunakan cara memberi salam seorang selir? Kalau ini tersebar, bukankah ini akan merusak nama baik keluarga kerajaan dan juga nama baik tuanmu? Aturan apa ini? Bukankah drama istana selalu seperti ini? Bagaimana aku tahu ada aturan khusus? Sepertinya kamu tidak tahu tata krama antara penguasa dan bawahan. Sier, kasih tahu dia. Nyonyamu, saat bertemu Yang Mulia Selir, harus melakukan penghormatan dengan bersujud. Dasar kurang ajar. Mengapa aku harus berlutut? Bukan aku tidak mau bersujud, tapi aku sedang hamil. Sungguh tidak nyaman. Kakak Suyue, mengapa kakak begitu menyusahkan istri pejabat? Apakah karena suamiku menceraikanmu lalu mengangkatku sebagai istri utama? Jadi kamu selalu menyimpan dendam? Di pesta istana Chong yang terakhir kali, kamu sudah memotong setengah lidah suamiku dan menyuruh istri pejabat berlutut sampai pesta selesai. Apakah kamu masih belum puas? Baik. Sekarang aku akan berlutut dan memberi salam padamu. Sampai kamu puas, bagaimana? Gu Shuyue, hari ini kalau kamu tidak memohon aku untuk bangun, aku tidak akan bangun. Nanti kalau kabar bahwa kamu menyiksa keluarga pejabat tersebar, aku lihat bagaimana kamu bisa jadi permaisuri. Bagus, kalau begitu berlututlah sampai hamba puas. Apa? Kenapa? Kan kamu yang bilang mau berlutut sampai aku puas, tapi kita sudah lama bermusuhan. Untuk berlutut sampai hamba puas, mungkin harus berlutut sampai lantai istana Chaohua ini bolong baru cukup. Gu Shuyue, aku masih hamil, tahu. Kalau ada apa-apa kamu bisa tanggung jawab. Kan kamu sendiri yang mengusulkan untuk berlutut sampai hamba puas. Kaisar bilang hamba paling pengertian. Kamu? Tentu saja harus mengikuti keinginanmu. Kalau tidak, kamu akan bilang kemana-mana hamba jahat dan iri hati. Hamba benar-benar tidak mau disalahkan untuk ini. Gu Shuyue, kamu memang membalas dendam pribadi dengan kekuasaan. Kamu sendiri tidak bisa punya anak, lalu ingin membuatku keguguran. Kamu sama sekali tidak pantas jadi permaisuri. Bai Wanying,
Aku tidak bisa punya anak, bukankah ini berkat kamu? Dulu kamu sengaja mendorongku, sampai aku keguguran. Kalau tidak, bagaimana mungkin tubuhku bisa terluka? Kamu bohong, aku tidak. Ada atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Kamu sendiri tidak berbakat dan tidak bermoral, dan tidak bisa punya anak. Nanti kalau Kaisar tahu yang sebenarnya, pasti akan menurunkanmu. Dan lagi, dulu kalau bukan kamu yang masuk istana menggantikanku, Diam. Siap, cari orang untuk melakukan sesuatu untukku. Panggil Mu Yunzang ke sini. Hamba segera pergi. Yang muliamu, perkataan istrimu barusan, sudah kau dengar semua. Shu Yue. Aku. Berani sekali, masih berani memanggil nama yang mulia langsung. Sepertinya yang muliamu, setengah lidah yang tersisa juga tidak mau lagi. Mu Yunzang, dulu saat aku dihina dan dipermalukan oleh Bai Wanying, kau diam saja. Kini, sebagai selir mulia, dia masih lancang mulutnya. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena hari ini kau juga datang, lebih baik hutang lama dan baru kita hitung sekalian. Apa yang kau mau? Bai Wanying berhati jahat, membuatku keguguran dan mandul. 100 cambuk. Mencemarkan namaku. 100 cambuk. Dan menghina kaisar. 200 cambuk. Di total, jadi 500 cambuk saja. 500? Gu Shuyue, 500 cambuk, kenapa tidak bilang saja bunuh aku, Yunzang? Kau lihat kan? Dia mau membungkam mulutku, cepat cari Kaisar, bunuh perempuan jalang ini. Kau ini siapa? Berani tidak hormat pada selir mulia. Jalang, hari ini aku pasti membuatmu jatuh dan hancur. Perutku sakit sekali. Suamiku, anak kita sepertinya tidak bisa diselamatkan. Wanying. Anak? Pengawal, berikan obat. Baik, Obat apa ini? tentu saja obat aborsi. Obat apa ini? Tentu saja obat aborsi. Anaknya tidak bisa diselamatkan, harus segera diaborsi. Kalau dibiarkan lama, bisa mati berdua. Ini perhatian selir mulia pada nyonya. Cepat, minum. Tidak, aku tidak minum. Perutku sudah tidak sakit. Kalau begitu, seret dia dan beri 500 cambuk. Gu Shuyue, Kesabaranku terbatas. Dihukum atau minum obat, kau pilih sendiri. Atau, kau bisa minta suamimu menerima hukumannya. Seperti dulu, suamiku, tolong aku. Aku tidak mau mati. Suamiku, dia sedang membalas dendam pada kita. Obat ini tidak bisa aku minum. Aku yang salah. Aku seharusnya tidak terlalu memanjakanmu, hingga membuatmu bicara sembarangan tanpa takut. baru ini namanya tidak saling berhutang, nyonyamu. Aku tidak peduli kau siapa, datang dari zaman mana. Karena kau sudah menjadi istri di keluargamu, harus patuh pada aturan. Hati-hati dalam bicara dan tindakan. Hari ini, hanya hukuman kecil sebagai peringatan. Kalau ada lagi lain kali, bukan cuma satu lidah atau satu anak yang bisa menebusnya. Sier, bawa mereka keluar. Jangan kotori tanah istana Zhaohua. Gu Shuyue. Mu Yunzang. Kok kamu bisa sebego ini? Dia bunuh anak kandungmu sendiri. Kamu bisa tahan? Aku tidak bisa. Aku akan membuat mereka semua mati. Aku akan membuat mereka semua menemani kematianmu. Dulu dia cuma mengambil alih nama baikku, karena itu baru bisa menarik perhatian kaisar, bisa diangkat menjadi selir. Sekarang sudah dapat kekayaan yang melimpah ruah, malah mengandalkan kasih sayang kaisar, berbalik menyerang kami. Kenapa dulu aku tidak menyadari? Kalau Gu Shuyue itu wanita jahat. Suami sudah pulang, coba cicipi masakan baru dari dapur kecil.
Masih hangat. Suami, kamu sudah pulang. Hari ini anaknya menendang-nendang perutku. Chu Yue, kamu benar-benar sudah kembali. Suami, menurutmu anak kita nanti laki-laki atau perempuan? Nama apa yang bagus ya? Chu Yue, kamu di mana? Chu Yue, maafkan aku, ini salahku. Aku yang menghancurkan rumah tangga ini. Mengecewakanmu, semuanya salahku. Chu Yue. Yang Mulia, hamba ingin melaporkan kejahatan Gu Shuyue menipu Yang Mulia. Yang Mulia, orang yang masuk istri untuk menghadap hari itu, seharusnya adalah hamba. Dia yang ingin mendekati Yang Mulia, memaksa menggunakan gelar Nyonya Utama, menggantikan hamba masuk istana. Benarkah? Yang Mulia, hamba berani mati menyampaikan ini, hanya agar Yang Mulia tidak tertutup mata lagi. Gu Shuyue dengan sengaja mendekatimu. Sama sekali tidak berniat baik. Mohon Yang Mulia menyelidiki dengan jelas. Benarkah? Nyonyamu, sepertinya ramuan obat hari itu tidak mengajarimu untuk berhati-hati dalam berkata dan bertindak ya. Yang Mulia, benar. Dia juga membunuh anak dalam kandungan hamba. Orang ini pikirannya jahat. Sama sekali tidak boleh dibiarkan tinggal di istana, membuat onar. Selain itu, bertahun-tahun lalu, tubuhnya mengalami cedera parah, sudah tidak bisa punya anak lagi. Orang seperti ini bagaimana bisa menduduki posisi permaisuri? Gu Shuyue menikah ke keluargamu, 7 tahun tidak punya keturunan. Sifat cemburunya menjadi kebiasaan. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan kata-kata durhaka di depan umum, membuat Yang Mulia marah. Keluargamu baru mengeluarkan surat cerai, menceraikannya. Kamu yang datang ke keluarga Gu hari itu, mengatakan anakku dicerai. Kamu yang menghasut ayah dan anak Guren untuk menjodohkan Shuyue menjadi selir Tuan Zhang. Kamu, dasar brengsek. Kenapa kamu menyakiti anakku? Lepaskan aku, dasar wanita gila. Aku tidak kenal kamu. Aku tidak akan salah mengenali. Memang kamu. Ternyata kamu. Bukan aku. Ia yang memfitnah. Yang Mulia, jangan sampai Yang Mulia dibutakan oleh ibu dan anak ini. Tai Wanying, aku selalu mengalah padamu, tapi kamu malah makin menjadi-jadi. Kamu tidak perlu kembali ke keluargamu lagi. Mulai sekarang, tinggallah di kantor hukuman untuk menerima hukuman. Gu Shuyue, bajingan. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Yang Mulia jangan sampai terpesona oleh orang ini. Yang kukatakan semuanya tulus dari hati. Pengawal, nyonya keluargamu, berani memasuki istana tanpa izin. Bermaksud membunuh kaisar. Bawa dia pergi, cungkil matanya, potong keempat anggota badannya. Masukkan ke Shen Xingxi. Mu Yunzhang tidak bisa mendisiplinkan keluarganya, tidak berbudi dan tidak mampu. Dia dicopot dari jabatannya dan diselidiki. Keluargamu disita seluruh hartanya. Baik. Pengawal. Chu Yue, bertahun-tahun ini, kau telah menderita. Semuanya sudah berlalu. Hamba sangat puas dengan kehidupan sekarang. Yang dulu itu pecah. Zen menyuruh pengrajin membuat yang baru. Sama persis dengan yang sebelumnya. Hamba masih ingat. Dulu Yang Mulia berkata, jika menghadapi kesulitan, bisa membawa kelinci giok porselen putih ini untuk menemui Yang Mulia di istana. 7 tahun yang lalu, kau menyelamatkan Zen yang terluka parah. Zen memberimu kelinci giok porselen putih. Sebenarnya bermaksud, setelah Zen stabil di takhta, akan datang untuk menikahimu. Tak disangka, kau malah menikah lebih awal. Membuat Zen sedih selama 7 tahun penuh. Saat hamba menyelamatkan Yang Mulia baru berusia 14 tahun, tapi hamba sudah 17 tahun. Lagi pula, status Yang Mulia begitu mulia. Hamba mana berani berkhayal. Zen tidak menyalahkanmu. Zen hanya menyalahkan diri sendiri lahir beberapa tahun terlambat. Untungnya, Zen segera akan mewujudkan keinginan untuk menikahimu. Konon katanya, permaisuri, menikah dengan kaisar untuk kedua kalinya. Ini luar biasa sekali. Sungguh kebanggaan kita para wanita. Konon katanya, permaisuri pernah menyelamatkan kaisar saat masih muda. Kaisar juga memberikan permaisuri sebuah kelinci giok porselen putih sebagai tanda mata. Awalnya tanda mata ini untuk membalas budi. Tak disangka karena salah langkah, malah menjadi tanda mata cinta. Kelinci giok porselen putih. Ini hadiah dari seorang bangsawan, mungkin di masa depan bisa menyelamatkan keluargamu serta nyawa kita berdua. Kalau begitu, Nyonya harus menyimpannya dengan baik.
Ternyata begini keadaannya. Kaisar dan permaisuri datang. Pengemis bau, minggir sana. Jangan halangi aku melihat permaisuri kita yang mulia. Dengan mandat surga, Kaisar memerintahkan. Zen hari ini menobatkan permaisuri, hati sangat gembira. Membebaskan rakyat Dayong dari pajak selama setengah tahun. Hidup Kaisar selama-lamanya. Hidup permaisuri selama-lamanya. Dulu dia padaku. Juga tersenyum begitu bahagia. Aku yang buta, memuja selir dan menelantarkan istri. Dengan tanganku sendiri mendorong istri yang begitu baik ini, keluar. Shu Yue. Shu Yue, aku salah. Shu Yue, jangan tinggalkan aku salah. Shu Yue, jangan tinggalkan aku. Shu Yue. Shu Yue. Hari itu Mu Yunzang menyuruhku menggantikan Bai Wanying masuk istana untuk memohon dosa. Aku sudah tahu, itu bukan pertanyaan dosa yang akan datang, melainkan pertemuan kembali dengan orang lama. Bai Wanying mengira akulah yang menggantikannya. Dia tidak tahu. Yang penting bukan apa yang dikatakan, tapi orangnya adalah aku. Tapi semua ini, mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengetahuinya. Ibu, pangsit buatanku tahun ini bagus, kan? Bagus, bagus. Yang mulia, pangeran ketiga dan putri kelima berkelahi. Kaisar juga tidak bisa mengendalikan. Yang mulia, cepat pergi lihat. Ibu Suri, Su Yue, cepat ke sini. Di luar sedang turun salju. Pergilah. Datang. Selama 5 tahun ini, Kaisar membubarkan harem untukku, dan mengangkat dari keluarga kerajaan, seorang putra dan putri untuk dibesarkan di pangkuanku. Sepanjang hidupku, belum pernah sesempurna ini,